6 ya sekarang. Nah, pada kesempatan kali ini kita bakal ngebahas Kak Yeremia itu bakal ngebahas tentang kita akan membedah buku yang berjudul Mencari Jejak Kerajaan Jenggala. Yang dimana nantinya dalam diskusi kali ini kita bakal membagi menjadi dua sesi. Yang pertama, 1 jam pertama itu ada pemaparan materi dari Kak Yeremia dan 30 menit terakhir akan ada sesi diskusi atau tanya jawab. Jadi untuk rekan-rekan yang sudah bergabung hari ini, mungkin selama Kak Yeremia memaparkan materinya, bisa di mute terlebih dahulu. Dan juga kalau mau on cam silahkan di mute supaya suaranya gak bocor dan tidak mengganggu penjelasan yang disampaikan gitu. Jadi sekarang terkait tentang bedah buku yang berjudul Mencari Jejak Kerajaan Jenggala itu kita bakal ngebahas bersama Kak Yeremia. Di sini sudah ada Kak Yeremia. Selamat malam, Kak Yeremia. Iya, makasih Mbak. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke dalam pemaparan materi, kita bakal lihat dulu CV dari Kak Yeremia. Wait, sudah terlihat? Sudah Mbak. Oke, jadi di sini Kak Yeremia itu memang dari CV-nya saya lihat sangat amat tertarik pada sejarah gitu dari SMA. Udah masuk jurusan IPS, terus S1-nya di Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Delta Sidoarjo, lalu melanjutkan studinya di Universitas Diponegoro Semarang, dan di sini juga banyak sekali pengalaman-pengalaman yang nantinya bakal diceritakan atau kita bakal tahu pengalamannya dari bagaimana sih kita melihat Kak Yeremia dalam memaparkan materinya. Nah, di sini banyak juga karya-karya atau artikel dan ya artikel yang sudah dipublish, yang sudah diteliti oleh Kak Yeremia, yaitu tentang sejarah dinasti Tionghoa, serta ada juga berkontribusi dalam penulisan buku yang berjudul Bunga Rampai Jalur Rempah dan Sejarah Kemaritiman Dunia. Mungkin tanpa berlama-lama lagi kita bakal langsung aja masuk ke dalam diskusi buku, ke dalam bedah buku yang berjudul Mencari Jejak Kerajaan Jenggala. Wait. Nah, oke, silahkan Kak Yeremia. Oke, silahkan Kak Yeremia. Sudah bisa saya mulai ya, Mbak. Iya, sudah boleh. Baik, saya ucapkan selamat malam bagi rekan-rekan dan teman-teman semua. Terima kasih kepada Tiwi Kasyafela sebagai founder dari Temu Sejarah yang sudah memberikan kepada kami kesempatan sekali lagi untuk mendiskusikan sebuah buku yang menarik tentang kerajaan, salah satu kerajaan yang cukup berumur pada abad 11 dan 12 Masehi. Dan kerajaan ini adalah kerajaan yang merupakan hasil dari pembagian atau bisa dikatakan pembelahan Kerajaan Kesatuan Medang Kahuripan, di mana kerajaan ini pernah berjaya menguasai sekitar wilayah pesisir dan juga kerajaan yang cukup disegani oleh kekuatan mancanegara. Kita sebut saja sebagai Kerajaan Janggala. Kenapa Kerajaan Janggala ini cukup menarik? Bahwa kerajaan ini sendiri memang merupakan salah satu kerajaan rival atau musuh bebuyutannya Kerajaan Daha atau Panjalu, dan cukup dikenal juga dalam berbagai naskah sastra kisah Panji. Apabila rekan-rekan teman-teman ada yang berasal dari Nganjuk, dari Kediri, Ponorogo, Malang, tentu tidak asing lagi dengan kisahan Raden Panji Inu Kertopati atau Raden Panji Asmoro Bangun, dan juga Dewi Galuh Chandra Kirana atau Dewi Sekartaji. Sebelumnya juga, sebelum memulai diskusi pada malam hari ini,
Saya juga turut mengucapkan minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin bagi rekan-rekan dan teman-teman yang merayakan puasa dan Lebaran, agar kiranya puasa dan Lebaran di tahun berikutnya lancar dan diberikan kemudahan serta dapat bertemu kembali di eh, bulan yang suci ini. Baik, kita lanjut. Silakan. Baik, pada kesempatan eh, malam hari ini kita membahas buku yang ditulis oleh salah seorang budayawan dari Sidoarjo. Mengingat di sini ada seorang penulis senior, penulis sepuh yang tadi sudah saya sebutkan di awal sebelum acara dimulai, yaitu Pak Dukut Imam Widodo sebagai penulis buku Sidoarjo Tempo Dulu bersama dengan Om Henry Nur Cahyo dari Ketua Umum Forum Brang Wetan di Sidoarjo dan Surabaya dan sekitarnya yang menggali mengenai tentang kisah Panji. Tentunya juga tidak asing lagi bahwa tokoh-tokoh ini mengenal seorang budayawan lokal dari Sidoarjo yang bernama Pak Soekarno atau yang biasa disebut dengan sebutan Pak Karno. Beliau asli kelahiran dari Porong, Sidoarjo pada tanggal 10 November 1045 ketika pada saat terjadi peristiwa Hari Pahlawan atau peristiwa Perang 10 November yang terjadi di Surabaya. Dan beliau semenjak dari masa mudanya, masa sekolah sampai masa beliau dewasa, itu banyak melakukan kajian dan juga penggalian tentang apa sih literatur tentang Kerajaan Janggala, bagaimana Kerajaan Janggala ini hidup, tumbuh, sampai kerajaan ini mengalami kolaps dan juga mengalami kejatuhan atau keruntuhan. Tentunya dalam buku yang ditulis oleh beliau ini, buku saya tidak akan banyak membahas mengenai isi di dalam bukunya, tetapi isi-isi yang menarik, bagian-bagian perbab-perbab yang menarik dalam buku ini yang bisa kita lihat di layar kita masing-masing, layar Zoom kita, ada 5 pokok bahasan. Yang pertama yaitu tentunya tentang introduction atau pengenalan. Kemudian kedua adalah saya dalam hal ini memberikan penekanan adanya 4 historiografi lokal. Historiografi lokal itu maksudnya adalah proses penulisan sejarah menjadi sebuah buku, artikel, jurnal, makalah. Tapi dalam hal ini adalah buku. Saya sajikan 4. Kemudian yang ketiga mengenai tentang para penguasa Jawa, pendahulu Janggala dalam historiografi lokal di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Keempat, yaitu mengenai tentang wilayah-wilayah sentral Janggala di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Dan keempat dan kelima, mohon maaf, itu adalah mengenai tentang prasasti Gandakuti dan riwayat awal Sri Mapanjigara Sakan. Nah, dalam hal ini kita tahu kenapa kok dalam hal ini kita ngomong mengenai tentang wilayah Sidoarjo ya rekan-rekan teman-teman, Bapak Ibu dan semua kolega yang hadir pada malam hari ini bahwa sebenarnya kerajaan ini itu memang tumbuh besar di lingkungan yang disebut sebagai wilayah sentral kota dan Kabupaten Sidoarjo. Saya merupakan em, bisa dikatakan itu sebagai putra daerah Sidoarjo yang dimana meskipun saya kelahiran asli dari wilayah Surabaya pada bulan Februari tahun 1999, 1 tahun setelah terjadi peristiwa reformasi yang mungkin rekan-rekan teman-teman sudah pernah membaca atau bahkan mempelajarinya juga di dalam setiap buku-buku teks atau bahkan buku-buku pembelajaran, Alhamdulillah. buku-buku referensi. Nah, dalam hal ini juga em, tentunya bagi saya pribadi sebagai seorang putra daerah tentu memiliki em, sebuah hati ya untuk dapat mengangkat mengenai tentang peristiwa sejarah yang mewarnai wilayah kota dan Kabupaten Sidoarjo beserta juga dinamika-dinamikanya. Bisa dilanjutkan, Mbak Nadia, di slide berikutnya. Ya, terima kasih. Jadi pada malam hari ini buku yang akan kita bahas itu adalah mengenai tentang buku Mencari Jejak Kerajaan Janggala, terbentuknya wilayah dan budaya Arek di Jawa Timur. Buku ini ditulis oleh Pak Soekarno atau Pak Karno, asli kelahiran dari Porong, Sidoarjo. Kenapa di situ disebut dengan sebutan BG? BG itu maksudnya itu adalah bolo gendeng dalam bahasa Jawa. Maksudnya itu adalah berteman dengan sesuatu yang gila secara fanatik. Maksudnya gila secara fanatik itu adalah gila kebaikan. Ketika saya bertanya kepada beliaunya, bulan Januari tahun 2026, di tahun ini, saya singgah ke dalam
rumah beliau yang sekarang menjadi Sanggar Seni Budaya dan Sejarah di Wunut Porong, itu dekat dengan situs Candi Pari, Candi Sumur, Candi Pamotan, dan situs-situs lainnya. Pak, kalau saya boleh izin tanya, BG ini sebenarnya apa ya? Holo Gendeng, Mas. Holo Gendeng itu apa? Maksudnya itu adalah yang secara fanatik itu apa namanya berteman dengan yang namanya kebaikan. Intinya seperti ketika Anda melakukan kebaikan, apapun itu, tidak peduli itu untuk satu orang, beberapa orang, kelompok, atau bahkan mungkin negaramu sendiri, ya itu adalah kebaikan. Intinya berbuat baiklah selagi kalian-kalian Anda-Anda ini diberikan hidup oleh Yang Maha Kuasa. Buku ini sendiri diterbitkan di kota dan Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, terbit cetakan pertama pada tahun 2020 dan diterbitkan oleh penerbit Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo. Buku ini dicetak terbatas ya rekan-rekan teman-teman, dan kebetulan eksemplarnya hanya bisa dibaca dan diakses langsung di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sidoarjo. Awal mulanya ketika pada waktu saya menemukan buku ini, itu sekitar tahun 2021 atau 2022, ketika itu kan dari masa COVID ke masa pasca pandemi, saya kaget ada buku ini di perpustakaan Sidoarjo Perpusda itu. Di situ kemudian saya membaca beberapa bagian-bagian buku-buku ini. Ada beberapa bagian-bagian yang menarik. Oleh karena itu, tadi saya sempat sebut juga bahwa dalam hal ini saya tidak akan membahas secara keseluruhan, tetapi hanya poin-poin penting, bab-bab penting dari buku ini yang ditulis oleh Pak Soekarno atau Pak Karno ini untuk kita bisa diskusikan secara bersama-sama. Dan ketika buku ini diterbitkan tahun 2020, awal mulanya penulis mendapatkan, menurut informasi yang saya dapatkan dari Pak Soekarno sendiri, itu awalnya Pak Soekarno mendapatkan sekitar 10 eksemplar buku ini. Tetapi, apa mau dikata, buku ini sendiri ternyata yang didapat oleh beliau, 10 eksemplar itu, 8 eksemplar diantaranya dipinjam oleh pihak-pihak yang bahkan belum mengembalikan buku ini. Ya, saya tidak perlu sebutkan pihak-pihaknya siapa-siapa saja, tapi salah satu yang cukup dalam tanda kutip kita perhatikan ini adalah kelompok-kelompok, golongan-golongan seperti mahasiswa-mahasiswi sejarah ataupun mungkin IPS yang mungkin tertarik dengan buku ini, tapi sangat disayangkan meminjam tanpa mengembalikan. Sehingga dalam hal ini ketika saya bertanya pada Pak Soekarno, Pak, buku ini yang ada di rumahnya Bapak ini tinggal berapa eksemplar? Hanya tinggal 2. Dan itu pun tidak bisa diakses kalau tidak langsung datang ke dalam rumahnya beliau yang ada di Wunut Porong, Sidoarjo, ataupun diakses di eh, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sidoarjo. Silakan lanjut. Silakan lanjut, Mbak. Nah, terima kasih. Ini adalah bab per bab dalam buku ini yang sudah tadi saya sebutkan. Pertama, awal mulanya adalah pendahuluan tentunya. Mengapa mencari jejak sejarah Kerajaan Janggala di Kabupaten Sidoarjo? Yang kedua, mengenai tentang Pusindok atau Sri Isyana sebagai leluhur. Mohon maaf, ini sepertinya Mbak Rizkia terpental. Mohon izin Tetiwi untuk saya untuk berbagi em, share link. Oh, sudah di-share kembali, sudah masuk. Mohon ditunggu sebentar rekan-rekan dan teman-teman. Baik, terima kasih Mbak. Semoga sinyalnya masih bisa kuat sampai bertahan hingga nanti setengah 10 malam ya, rekan-rekan dan teman-teman semua. Yang ketiga tentunya adalah mengenai tentang raja terbesar di wilayah Jawa Timur pada kisaran abad 11, yaitu Paduka Sri Dharmawangsa Erlangga, Anantawikrama Utunggadewa, bergelar Abhiseka Nama Paduka Sri Maharaja Rakeh Halu Sri Lakeswara Dharmawangsa Erlangga Anantawikrama Utunggadewa. Kemudian yang keempat mengenai masa akhir kejayaan Kerajaan Medang Kawuripan di bawah pimpinannya Erlangga. Kelima, mengenai tentang kemelut dan konstelasi politik internal Kerajaan Medang pimpinan Airlangga. Ini nanti akan berkorelasi berkaitan juga dengan adanya 2 tokoh raja kembar, maksudnya Panjalu dan Janggala, dipimpin oleh 2 orang pangeran, yaitu Sri Samarawijaya dan juga Mapanji Rasakan, yang nanti akan kita bahas di bab-bab di bagian-bagian selanjutnya. Dan itu nanti yang akan
menjadi penyebab kelahirannya Janggala. Kemudian setelah itu bab keenam yaitu mengenai tentang masa kekuasaan dalam pemerintahan kerajaan Janggala, diperintah oleh tiga orang raja dalam sejarahnya. Tentunya juga dalam buku teks sejarah juga sudah disebutkan. Yang pertama adalah Pangeran Sri Mapanji-Garasakan sebagai putra sulirnya Erlangga. Kedua adalah Pangeran Sri Mapanji Alanjung Ayes, sama-sama putranya Erlangga, tetapi dalam hal ini merupakan adik beda ibu dari Mapanji Garasakan. Yang ketiga adalah Paduka Sri Maharaja Rake Halu Pujuru Sri Samarotsaha karena kesana Ratna Syangka Kirti Singa Jayantaka Utungga Dewanama yang mengeluarkan prasasti Sumengka bertarik 31 Maret 1059. Kemudian bab ketujuh mengenai tentang kebudayaan pada masa kekuasaan Kerajaan Janggala. Salah satunya itu rekan-rekan teman-teman nanti akan sedikit saya bahas mengenai tentang keris ya, keris Tangguh Janggala. Dan keris Tangguh Janggala itu oleh para seniman-seniman keris, kemudian juga oleh para pegiat pemerhati budaya Tosan Aji atau Wesi Aji itu ada. Meskipun di dalam slide presentasi ini, mohon maaf saya belum sempat memasukkannya ya rekan-rekan teman-teman. Dan terakhir adalah masa akhir kekuasaan Kerajaan Janggala yang runtuh. Runtuhannya itu dalam hal ini bagi saya yang dimana melakukan kajian mengenai tentang Kerajaan Janggala ini tidak hanya runtuh total ketika pada saat diserbu oleh Sang Mapanji Jayabaya atau Prabu Jayabaya yang mengeluarkan prasasti Hantang bertarik 7 September 1135 Masehi. Dan di situ dengan adanya semboyan atau kata kalimat Panjalu Jayati yang artinya kemenangan Panjalu. Tetapi ternyata Kerajaan Janggala ini pada tahun 1194 ya. Di dalam prasasti Kamulan yang dikeluarkan oleh Sri Maharaja Strengga Kertajaya atau yang disebut di dalam Pararaton sebagai Paduka eh, Sri Aji Danang Gendis itu juga mengalami kejatuhannya atau keruntuhannya sampai nanti berkorelasi sampai pada tahun 1222 Masehi yang dimana Panjalu atau Daha ditaklukkan besar-besaran. Panjalu atau Daha ditaklukkan besar-besaran oleh Tumapel yang dipimpin oleh salah seorang raja yang bahkan dalam sejarah Indonesia sempat pernah dibicarakan segala macam keburukannya. Ya, rekan-rekan teman-teman tahu siapa raja yang saya maksud tersebut, yaitu Ken Angrok atau dikenal dengan sebutan Sri Giripati Swarasuta atau Sri Adrindratanaya. Kedua julukan Ken Angrok ini saya dapati di dalam KKW Negara Kertagama ya. Itu bisa dibaca kalau tidak salah pada buku 40 dan juga buku ke 48 kalau tidak salah. Semoga saya tidak salah, nanti bisa dicek kembali. Silakan Mbak Rizkia, lanjutkan. Nah, baik. Nah, dalam hal ini saya membahas mengenai tadi ya sudah saya sebutkan di pengantar bahwa saya menyajikan dalam eh, presentasi atau paparan pada malam hari ini itu ada sekitar 4 buku lokal yang dimana sebagai bentuk historiografi mengenai tentang Kerajaan Janggala yang ada kaitannya dengan Sidoarjo dan Kerajaan Janggala. Salah satu yang pertama adalah mengenai tentang sejarah daerah Kabupaten Sidoarjo disusun atau ditulis oleh Panitia Penggali Sejarah Kabupaten Sidoarjo, terbit cetakan pertama tahun 1970. Ini sebagai buku yang bisa dikatakan rujukan yang saya dapati yang paling awal. Kemudian diterbitkan di Kota dan Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Yang kelima, penerbitnya adalah pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo bekerjasama dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Sidoarjo. Buku ini, jika saya tidak salah lihat dan tidak salah mendengar, ada sekitar 2 atau 3 eksemplar yang bisa di perpustakaan Sidoarjo. Nah, baik. Dan buku ini termasuk buku langka ya, rekan-rekan teman-teman. Silakan Mbak eh, Nabia untuk slide berikutnya. Yang kedua adalah buku mengenai tentang Jejak Sidoarjo dari Janggala ke Suriname, ditulis oleh para rekan-rekan penulis. Ya, bisa rekan-rekan teman-teman bisa baca sendiri di sini. Kata pengantarnya adalah Bupati Sidoarjo, yaitu Pak Win Hendarso. Terbitnya cetakan pertama pada bulan Maret tahun 2006. Kota terbitnya di Sidoarjo, Jawa Timur.
Penerbitnya adalah Ikatan Alumni Pamong Praja Sidoarjo. Buku ini buku kecil, ada juga bentuk PDF-nya, tetapi mohon maaf, eh, tampaknya dalam susunan buku Jejak Sejarah Sidoarjo dari Janggala ke Suriname ini ada banyak dalam tanda kutip miss ya, yang dimana itu perlu untuk dibenahi. Makanya kalau dalam proses historiografi sejarah, kita tentu memerlukan yang namanya penelitian-penelitian lebih lanjut untuk semakin menguatkan dan juga untuk semakin memperkaya pandangan-pandangan, bahkan juga perspektif mengenai tentang satu peristiwa, tokoh, dan sebagainya dalam sejarah. Berikutnya, Mbak, silakan. Nah, ini buku yang tadi sudah saya sebutkan. Di sini juga sudah ada penulisnya, yaitu Pak Dukut Imam Widodo. Judulnya adalah Sidoarjo Tempo Dulu. Ditulis oleh Pak Dukut Imam Widodo dan Pak Henry Nurcahyo atau Om Henry Nurcahyo, Ketua Umum Komunitas Barangwetan. Dicetak pada tahun 2012, cetakan pertama. Dan penerbitnya adalah pemerintah, mungkin bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Semoga saya tidak salah ya Pak Dukut ya. Gitu. Nah, buku ini sendiri itu cukup unik dan menarik karena ternyata merekam atau menuliskan beberapa bagian-bagian yang sangat penting mengenai tentang lini masa Sidoarjo sendiri, termasuk juga salah satu bagian yang menarik adalah tentang Kerajaan Janggala, karena di situ juga ada sebuah peta yang dimana peta tersebut itu secara kurang lebih menggambarkan wilayah Janggala itu kalau di Sidoarjo itu ya memang berada di Sidoarjo dan beberapa wilayah-wilayah lainnya. Oleh karena itu kan disebut dengan beberapa wilayah-wilayah lain yang masih terafiliasi dengan wilayah Janggala itu adalah disebut dengan sebutan Bumi Janggala. Bumi dalam bahasa Jawa kuno artinya adalah wilayah. Nah, wilayah-wilayah di mana aja nanti akan kita bahas. Berikutnya, Mbak. Dan terakhir eh, buku terbaru, historiografi terbaru yang dimana ditulis oleh seorang pegiat pemerhati dan juga seorang dokter praktek umum. Beliau telah bekerja dengan baik selama kurang lebih 5 hingga 6 tahun, mengumpulkan berbagai macam inskripsi dan prasasti yang berkaitan dengan wilayah Sidoarjo dan sekitarnya. Judul buku ini adalah kumpulan prasasti dan inskripsi pendek di Sidoarjo. Penulisnya adalah Dokter ya, mohon maaf, Dokter Haji Sudi Haryanto, yang merupakan Ketua Umum Komunitas Sidoarjo Masa Kuno atau SDMK. Kemudian tahun terbitnya cetakan pertama Januari tahun 2026 tahun ini dan diterbitkan di kota dan Kabupaten Sidoarjo yang dimana penerbitnya adalah penerbit Sidoarjo Masa Kuno Publishing. Jadi buku ini membahas mengenai tentang inskripsi-inskripsi yang berkaitan dengan Sidoarjo, termasuk yang cukup menarik itu yang nanti akan kita bahas berkaitan dengan mengenai prasasti Ganda Kuti, yang dimana di dalam bukunya Pak Karno ini itu adalah salah satu hal yang perlu patut untuk dikaji secara masif, secara komprehensif kembali, dan tentunya nanti akan kita lihat di bagian-bagian berikutnya. Silakan, Mbak Rizkia. Nah, di bagian ketiga, yaitu mengenai tentang raja-raja sebelum pendahulunya Kerajaan Janggala. Tentunya kita tahu bahwa seperti contoh prasasti Mantiasi dan juga prasasti Wanua Tengah III itu memuat mengenai nama-nama para pendahulu-pendahulu raja kekuasaan Kerajaan Jawa yang berpusat di Medang. Itu kan ada Pedang Ipopitu dan sebagainya. Mungkin rekan-rekan teman-teman dari apa kelompok PAEI Komda Jatim mungkin bisa untuk menjelaskan ya bagian-bagian itu. Dan tentunya dalam hal ini kalau kita berbicara mengenai kekuasaan kerajaan Medang atau Mataram Kuna yang saat itu posisinya bergeser ke wilayah Jawa Timur atau berpindah atau bergeser karena memang kalau dari masa pemerintahan Sri Maharaja Rakewatupuro Dia Balitung Dharma Udaya Dia Mahasambo atau Dia Garuda Muka itu memang prasasti-prasasti beliau itu memang sudah mencangkup sampai ke wilayah yang saat ini dikenal dengan sebutan Brangwetan atau wilayah Jawa Timur. Dan salah satu yang cukup menarik adalah raja yang disebut dengan sebutan Sri Maharaja Rakehino Pusindo Sri Isyana Wikrama Darmo Tunggadewa atau Dharma Panggadewa. Ada beberapa prasasti-prasasti yang dikeluarkan oleh Sri Maharaja Rakehino Pusindo. Salah satunya itu adalah prasasti Tamra Waharu kedua yang bertarik tanggal 24 Mei 929 Masehi. Nah, prasasti ini salah satu yang cukup menarik ketika saya membaca ulasan salah seorang pakar epigraf dan arkeolog dari wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah.
Nah, itu beliau tuh menuliskan dalam makalah beliau bahwa ada kata Parajakarya atau Sidakarya. Maksudnya Sidakarya itu adalah dalam bahasa Jawa kunanya itu diartikan telah menyelesaikan pekerjaan dengan sempurna. Sehingga oleh karena itu bersukalah hati raja dan kemudian mengganjar rakyat dan juga pejabat di desa Waheru dengan status Simaswa Tantra karena telah menjaga sebaik-baiknya bangunan suci kerajaan milik raja. Di situ ada kata sidakarya yang di mana kata sidakarya atau parajakarya ini itu dalam konteks lain itu menjadi sedikari lalu kemudian disebut dengan sebutan sidokare. Nah, makanya mungkin kalau Pak Dukut atau bukan atau bahkan mungkin rekan-rekan teman-teman dari wilayah Surabaya dan Sidoarjo pernah mengenal istilah yang mohon maaf dalam tanda kutip agak sedikit jelek yaitu sidokere. Maksudnya itu menjadi melarat. Mohon maaf ya rekan-rekan teman-teman. Nah, itu jujur apa kata itu mungkin kurang memiliki arti yang baik sehingga kemudian akhirnya mengalami pergeseran dan pergeseran disebut dengan sebutan sidokare. Nah, ternyata kata sidokare itu bisa sangat mungkin didapati dari akar kata Parajakarya atau Sidakarya di dalam prasasti Tamra Prasasti Waheru kedua yang bertarik tanggal 24 Mei 929 yang dikeluarkan oleh Sri Maharaja Rakenu Busindo. Dan kita tahu sendiri bahwa beberapa afiliasi prasasti-prasasti Busindo itu memang adalah prasasti-prasasti yang berkaitan bernafaskan, sangat bernafaskan Buddhis. Meskipun ada juga pendapat lain Siwa Buddha malahan di dalam salah satu prasastinya. Kalau tidak salah dalam prasasti apa Sobamerta kalau tidak salah. Itu. Berikutnya, Mbak. Nah, berikutnya tentunya adalah adalah raja yang di mana beliau merupakan pendahulu ya, pendahulu dari Janggala sekaligus juga sebagai orang yang berperan dan juga sangat bertanggung jawab ketika pada saat kerajaan Medang Kahuripan dibagi menjadi dua. Yang tadi sudah saya sebutkan, beliau adalah Paduka Sri Maharaja Erlangga, bergelar Abhiseka nama Paduka Sri Maharaja Rakehalu Sri Lakeswara Dharmawangsa Erlangga Ananta Wikrama Utungga Dewanama. Banyak mengeluarkan prasasti-prasasti, dan kebetulan prasasti yang dikeluarkan oleh Erlangga itu ada satu prasasti yang cukup unik, masih merupakan prasasti batu atau upala prasasti, itu sekarang yang berada di wilayah Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo, di Dusun Klagen, Desa Tropodo, Kecamatan Krian, dan prasasti itu disebut dengan sebutan prasasti Kamalagian. Bertarik tanggal 11 November 1037 Masehi, prasasti ini sendiri mengandung informasi mengenai tentang pengendalian air karena banjir dari Bengawan Kali Berantas yang saat itu kemudian meluluhlantakkan desa, kemudian setelah itu bangunan-bangunan suci, tempat-tempat para pertapa, wiku, brahmana, ajar, termasuk rumah-rumah dan juga kediaman para penduduk yang dimana akhirnya Erlangga beserta dengan para bangsawan-bangsawan Medang atau Kahuripan dibantu juga oleh kelompok para kaum rohaniawan agamawan mulai untuk memperbaiki atau bisa dikatakan mengendalikan banjir ini dengan membuat sebuah tanggul atau bendung. Nah, di situ dikatakan eh, apa Sima Sima Riwaringin Sapta itu. Nah, itu apa namanya kalau dikatakan kalau mungkin dalam dalam beberapa prasasti-prasasti atau bahkan mungkin terjemahan-terjemahan lain sempat dikatakan bendungan. Tetapi dalam hal ini saya kira tentunya bukan bendungan yang dalam tanda kutip seperti dibangun pada masa zaman pemerintahan kolonial Hindia Belanda atau masa teknokrasi pada zaman pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Tidak seperti itu. Tetapi tentunya ada cara lain yang lebih efisien untuk dapat menanggulangi banjir yang pada saat itu amukannya cukup mengerikan. Lalu kemudian setelah itu juga untuk mengalirkan dari hulu ke hilir dan kemudian mencabangkan atau memecah aliran sungai menjadi tiga. Dan itu adalah salah satu kerja yang cukup dalam tanda kutip ada sebuah pekerjaan yang luar biasa pada zamannya dilakukan oleh seorang raja yang memang memperhatikan keadaan lingkungan. Karena saat hari-hari ini kita pun juga nantinya akan berhadapan juga dengan peristiwa-peristiwa atau bahkan mungkin hal-hal yang berkaitan juga dengan lingkungan. Karena memang saat-saat ini mengenai tentang lingkungan itu cukup perlu untuk diperhatikan ya bagi rekan-rekan teman-teman.
sejarah pun juga saat ini juga banyak yang berorientasi juga kepada kajian lingkungan dan juga kajian mengenai tentang apa geostory ya bisa dikatakan ya. Geostory dalam hari ini itu artinya adalah mengenai berkaitan dengan sejarah kebumian atau sejarah yang berkaitan juga dengan unsur bumi. Sehingga dalam hal ini kajian lingkungan itu juga sangat sangat mungkin dan sangat penting untuk kita pakai sama seperti yang dilakukan oleh Erlangga di dalam isi Prasasti Kamalagian itu sendiri. Dan di sini rekan-rekan teman-teman bisa lihat ya, Erlangga diarcakan atau diarcakan sebagai Wisnu yang menunggang Garuda atau Garuda Wisnu Kancana. Lalu kemudian juga di yang paling kanan ini, rekan-rekan teman-teman bisa melihat ya, di situ ada sebuah arca kepala Garuda yang runtuh, yang rubuh, dan itu kebetulan ditemukan di sebuah situs di Kabupaten Sidoarjo di Kecamatan Wonoayu yang disebut dengan sebutan eh, Gapura Dermo. Kita bukan menyebutnya sebagai Candi Dermo ya, meskipun dalam berbagai literatur disebutkan situs Candi Dermo, padahal itu adalah sebuah gapura, gapura pintu masuk. Uniknya di dalam gapura di atas salah satu bagian gapura pintu masuk atau gapura Dermo itu ada sebuah penanda yang cukup unik, yaitu penandanya adalah kepala Garuda ini. Dan sangat mungkin ini bukan dibangun pada zamannya Majapahit tentunya ataupun masa Singasari atau Tumapel, dan karena Garuda itu sangat berkaitan dengan Erlangga dan juga sangat mungkin anak-anaknya yaitu seperti Mapan juga rasakan tentunya ya kami memperkirakan bahwa bangunan ini dibangun jauh lebih tua dari zamannya Singasari ataupun zamannya Majapahit. Bisa dilanjut Mbak Rizky ya. Nah, ini tadi yang sudah saya sebutkan mengenai tentang prasasti Kamalagian. Prasasti ini masih in situ ya rekan-rekan teman-teman. Isi prasasti ini memang menyinggung mengenai dan menguraikan bagaimana cara untuk mengendalikan air, sudah saya sebutkan tadi sebelumnya, terhadap Bengawan Kali Berantas. Dan uniknya di sini yaitu berada di Dusun Tropodo, berlokasi di Dusun Tropodo, Desa Klagen, Kecamatan Krian. Ada beberapa kata-kata kunci yang bisa rekan-rekan teman-teman garis bawahi, bisa dicatat dengan baik. Ada kata Tropodo, ada kata Klagen, ada kata Krian. Kata krian itu tentunya sangat berkaitan erat dengan rakrian, para pejabat pada masa pemerintahan kerajaan-kerajaan di Jawa Tengah hingga Jawa Timur, tentunya pada zaman Medang. Kemudian ada kata kelagen, ini bisa sangat mungkin berkaitan dengan Kalagian atau Kamalagian, yaitu lokasi di mana prasasti itu didirikan. Dan kemudian berikutnya yaitu ada kata tropodo. Dalam hal ini saya memberikan interpretasi dan teori. Tropodo itu sangat mungkin dari akar kata tarapada atau tarabuana atau Taraloka. Maksudnya itu adalah alam dari Bhagawati Tara atau Arya Tara. Salah satu bodhisatwa yang berkaitan erat dengan unsur Tantra dalam unsur Buddhis, dan itu apa namanya luar biasa, dan di mana memang beberapa hal kerap kali mungkin kita tidak pernah menyinggung mengenai hal ini, sehingga saya dalam hal ini kami ya tentunya berteori bahwa unsur kata tropodo itu dari unsur kata tarapada atau tarabuana atau taraloka. Bisa sangat mungkin itu adalah tempat para pemuja Bhagawati Arya Tara Dewi. Silakan dilanjut, Mbak Rizkia. Nah, ketika kita menyinggung mengenai tentang prasasti Kamalagian, uniknya rekan-rekan teman-teman, meskipun tidak dicatat di dalam bukunya Pak Soekarno, Jejak Kerajaan Janggala, ini saya sedikit tambahkan ya sebagai sebuah informasi baru bagi rekan-rekan dan teman-teman semua, bahwa ketika pada saat beberapa bulan yang lalu, sebelum tahun ini, saya sempat mendapati sebuah artikel, artikel yang diterbitkan oleh pakar epigrafi dari BRIN. Nah, di situ kemudian salah satu yang cukup unik dan menarik itu adalah ada sebuah prasasti yang dimana mungkin ya, sangat mungkin belum pernah dipublikasikan, atau bahkan bisa dikatakan mungkin belum pernah dikaji. Nah,
Kalau bagi rekan-rekan teman-teman yang tergabung di dalam komunitas atau perkumpulan ahli epigrafi, baik itu Komisaris Daerah Jawa Timur, Jawa Tengah, tentunya pasti sudah tidak asing lagi dengan gambar prasasti yang terpampang di layar slide rekan-rekan teman-teman semua. Itu adalah prasasti yang ternyata dikeluarkan oleh Erlangga. Nama prasastinya itu adalah Prasasti Simanglayang, Prasasti Tamrah atau Tamrah Prasasti, bertarikh 25 Juni 1046. Dan uniknya adalah pejabat Rakyat Mahamentri Ihinonya sebagai penerima perintah dari Sri Maharaja itu ternyata adalah Sri Samarawijaya Dharma Supranakaran Teguh Tunggadewa. Sri Samarawijaya itu muncul pertama kali di dalam prasasti Pucangan berbahasa Jawa Kuna bertarikh 6 November 1041 Masehi. Kemudian prasasti Pandan, lalu kemudian kalau tidak salah prasasti Pamotan ya yang ada di Lamongan yang sempat hilang itu. Lalu kemudian tahun 1043 prasasti Pasar Legi, itu nama pejabat Rakyat Mahamantri Ihinonya itu dijabat terakhir oleh Sri Sanggamawijaya Utunggadewi yang merupakan putri mahkota Erlangga. Dan kemudian dengan ditemukannya temuan prasasti Sima Anglayang ini, uniknya ternyata nama pejabat Rakyat Mahamantri Ihinonya adalah Sri Samarawijaya Dharma Supranakaran Teguh Tunggadewa. Siapa sih Samarawijaya itu? Saya spill sedikit, dia merupakan anak langsung dari Sri Dharma Wangsa Teguh, mertua sekaligus juga pamannya Erlangga, yang dimana ternyata ketika pada saat terjadi peristiwa Mahapralaya pada tahun 1016 Masehi, dia sempat dilarikan oleh hulu balangnya, yang dalam berbagai literatur yang kami baca, saat itu Samarawijaya kemungkinan apa usianya beliau tuh masih kecil, ya masih sangat muda, masih sangat belia, dan kemudian oleh karena itu akhirnya dilarikan ke wilayah yang cukup jauh dari pusat pemerintahan ibu kota yang saat itu sudah porak-poranda. Lalu kemudian di dalam prasasti Pucangan Jawa Kuna dan juga beberapa berbagai sumber prasasti lain menyebutkan pengangkatan Erlangga pada tahun 1019 Masehi oleh para Brahmana, Mahabrahmana, Resi, Ajar, Wiku, Tyagi, Tyaga dan sebagainya itu untuk menjadi raja pengganti Dharma Wangsa Teguh. Tetapi dalam hal ini, ketika pada waktu Erlangga sudah menikmati semua masa-masa kejayaan, kedamaian, yang dimana dalam tanda kutip sudah menyelesaikan semua tugasnya, menenteramkan kerajaan, menyelesaikan pekerjaan yang bahkan belum diselesaikan oleh pamannya, dan bahkan menyatukan semua di dalam satu kekuasaan, satu dua aja. Nah itu ternyata muncullah tokoh Sri Samarawijaya ini. Sri Samarawijaya muncul dan sangat mungkin ya, boleh jadi karena ketidaktahuan Erlangga terhadap siapa sih yang seharusnya berhak atas takhta ini, akhirnya kemudian Erlangga memberikan gelar Rakyat Mahamantri Ihino kepada Sri Samarawijaya, menggeser posisi Sri Sanggamawijaya Dharmapasada Utunggadewi. Dan kemudian oleh karena itu kita tahu bahwa di dalam berbagai naskah seperti Babar Kediri atau bahkan mungkin naskah-naskah Panji itu disebutkan ada tokoh Resi Gentayu ya atau Resi Erlangga Jatiningrat itu kalau di dalam naskah Rontol Cawan Arang dikatakan bahwa memiliki seorang putri yang dimana beliau adalah seorang kili atau seorang pertapa Buddhis yang sangat apa namanya bertapa di wilayah Kapucangan atau Pucangan itu bernama Rara Kasucian atau Dewi Kili Suci. Itu sebenarnya adalah penggambaran Sang Rama Wijaya yang dimana saat itu sudah mengundurkan diri dari kekuasaan dan berperan sebagai seorang apa bikuni atau biksuni. Meskipun dalam berbagai literatur lain dia disebut dengan sebutan kili. Kalau dikatakan sebagai kili atau bahkan mungkin adalah seorang tapi ya pertapa wanita, itu tentunya dia pasti akan menahan segala macam hasrat nafsunya supaya dia tidak melakukan satu hal yang membuat dia jatuh. Dan itu menjadi sebuah diskursus menarik yang tentunya tidak akan mungkin selesai untuk dibicarakan dalam diskusi pada malam hari ini. Lalu kemudian rencana resmi dalam prasasti ini adalah memakai rencana Garuda Muka Lancana dengan kalimat pada makna Sang Yang Adna Haji Prasasti Matanda Garuda Muka. Kemudian uniknya di dalam prasasti Sima Anglayang ini atau Simanglayang ada beberapa nama-nama desa yang termasuk
di dalam Desa Asta Tanda Kasanga dalam isi prasasti Simanglayang yang ternyata juga berkaitan, memiliki keterkaitan dengan wilayah yang terdampak banjir di dalam prasasti Kamalagian. Apa saja itu nanti akan kita bahas. Next, Mbak. Kita persingkat waktunya. Nah, saya sedikit memberikan gambaran aja ya, rekan-rekan teman-teman. Ini sebagai sebuah ilmu baru dan juga sebagai sebuah informasi yang unik, sebagai informasi yang baru juga bagi kita, membuka cakrawala kita, bahwa ternyata di sini ada nama-nama desa-desa yang sangat erat kaitannya dengan wilayah desa-desa yang ternyata pernah terdampak banjir di dalam prasasti Kamalagian bertarik 11 November 1037 Masehi dan ternyata termuat ulang kembali di dalam prasasti Simanglayang bertarik 25 Juni 1046. Di sini bisa rekan-rekan teman-teman bisa baca ya. Di situ ada Tani Jumput, kemudian ada Swaswa, ada Lusem, ada Pawuyahan, lalu kemudian juga ada Panumbangan, lalu kemudian ada Waharu, Tagaran atau Tugaran atau Tegaron, kemudian Kanuruhan, kemudian Hujung, Kasanga Tani Jumput, Paku Abang, Halaran, Tekah di Kanang Sima Parasima, Kalang, kemudian setelah itu juga ada Kalagian atau Kamalagian, seperti tadi sudah saya sebutkan, lalu kemudian para Patapan, Taksaitran, pada Malakasang yang ada Haji Prasasti Matanda Garuda Muka Lancana, yang dimana semua ini di desa-desa ini kemudian termuat di dalam satu prasasti dan prasasti tersebut itu memakai lancana berunsur Garuda Muka yang memang itu memang dipakai oleh Erlangga sampai nanti oleh para penerusnya salah satunya adalah Mapan Jigarasakan. Next, Mbak. Nah, eh, ini sebagai gambaran ya wilayah-wilayah sentral di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Saya tidak akan menyebutkan banyak dalam hal ini, tetapi yang patut untuk bisa dikaji dalam hal ini, salah satunya itu adalah bisa rekan-rekan teman-teman lihat di peta ini, ada peta Kecamatan Wonoayu, Buduran, Sukodono, Gedangan, Sedati, Candi. Ya, salah satu yang menarik itu adalah mengenai tentang Wonoayu, kebetulan dekat dengan eh, desa tempat saya tinggal, tetangga desa ya lebih tepatnya. Nah, di situ sangat erat kaitannya dengan wilayah Sukadana atau Sukodono, Gedangan, Buduran, wilayah Sidoarjo Kota ya, Candi. Nah, dalam hal ini yang menariknya adalah unsur kata budur. Rekan-rekan teman-teman tahu nggak? Unsur kata budur itu sebenarnya itu dari unsur kata Jawa kuna atau bahkan mungkin bisa dikatakan turunan dari Sanskerta ya, yang dimana itu berkaitan erat dengan pendidikan sebuah tempat pendidikan kelompok rohaniawan agama Buddhis. Contoh seperti Bumi Sambara Budara, ada unsur kata budur atau budara di situ, yang sangat merujuk pada bangunan yang ada di Magelang, bangunan suci, yaitu Candi Borobudur, yang hingga hari ini masih bisa kita lihat. Next, Mbak. Ini mungkin bisa kita lewati ya, nanti akan kita bahas kalau anu. Next saja, Mbak. Nah, yang bagian terakhir dari paparan saya itu adalah mengenai tentang prasasti Gandakuti dikeluarkan pada hari Rabu Pahing, Wuku Wuye, tanggal 24 November 1042 dan juga mengenang riwayat awal Pangeran Mapanjigara Selatan. Prasasti ini awal mulanya ditemukan di wilayah yang sekarang secara administratif itu berada di Kecamatan Gedangan. Tadi sudah saya sebutkan di Desa Keboan. Nah, di situ disebutkan gelar kabikuannya Erlangga. Jadi kependetaannya Erlangga itu ternyata berunsur Buddhis. Bagaimana bisa diketahui unsur Buddhis itu? Lihat dan simak dari nama abiseka namanya Erlangga. Di situ ada unsur kata Sri Lokeswara atau Lakeswara. Lalu kemudian di situ juga ada eh, nama gelar kependetaannya Erlangga itu ada unsur Paduka Empungku Sang Pinaka Catraning Buana. Nah, Paduka Empungku Sang Pinaka Catraning Buana itu sebenarnya adalah tuanku pendeta. Maksudnya adalah tuanku pendeta yang bagaikan payung yang memayungi jagat atau buana. Nah, apabila rekan-rekan teman-teman pernah pergi ke museum nasional atau ke museum-museum daerah,
rekan-rekan teman-teman mungkin seperti di wilayah Nganjuk ya. Ini kebanyakan ada rekan-rekan teman-teman peserta didik dari SMA Negeri 1 Ngeronggot Nganjuk. Nah, di situ rekan-rekan teman-teman kalau pergi ke Museum Anjuk Ladang, sebagian juga kan arca-arca di Anjuk Ladang itu kan juga sudah diamankan ya di Museum Nasional, meskipun semua tidak sempat di display secara banyak, karena kan sempat kapan hari tahun 2023 atau 2020 lalu kan pernah terjadi peristiwa kebakaran ya di sana. Nah, itu rekan-rekan teman-teman bisa melihat beberapa arca-arca panteon Buddhis dari mulai Bodhisattva, kemudian Pancatathagata, Dhyani Buddha dan sebagainya. Nah, itu jujur ada salah satu bagian unik kalau kita menyinggung mengenai tentang unsur Buddhis. Salah satunya itu adalah sebuah tempat duduk altar, kemudian di situ ada sebuah payung, tapi tidak ada Dhyani Buddhisnya, Pancatathagata, atau bahkan mungkin Sang Buddha sendiri. Nah, payung atau bisa dikatakan itu dalam bahasa lainnya itu adalah apa? Catra, ya. Nah, itu sebenarnya itu melambangkan atau filosofinya itu unsur Buddhis tadi itu, kehadiran Buddhis. Salah satunya itu adalah altar atau bahkan tempat duduk yang kosong, kemudian di situ ada sebuah catra atau payung. Itu merupakan unsur Buddhis. Kami sudah bertanya bahkan sudah berkonfirmasi dengan beberapa pakar atau bahkan mungkin rekan-rekan teman-teman yang beragama Buddhis dan mereka membenarkan akan hal tersebut. Kemudian setelah itu juga prasasti ini berisikan mengenai tentang isinya sebidang tanah di wilayah Kambang Sri yang dibeli oleh Resi Aji Paduka Ampungku. Kemudian pejabat di wilayah Kambang Sri tadi yang bergelar Rama I Kambang Sri diberikan sejumlah hak istimewa karena jasanya telah menjaga sebuah bangunan suci yaitu Dharma Ganda Kuti di Kambang Sri sekaligus wilayah sebidang tanah di Kambang Sri tadi yang telah dibeli oleh Paduka. Baik, mohon maaf. Kemudian juga akhirnya diberikan status Sima Swatantra. Di mana letak Kambang Sri? Next, Mbak Rizky ya. Next, Mbak. Udah, udah Nah, saya next, udah kelihatan belum? satu pertanyaan unik yang seharusnya perlu untuk kita kaji ulang secara kembali di dalam buku yang ditulis oleh Pak Soekarno. Yaitu, Enggak kita majuin. tapi dalam hal ini kita tidak ini ya, tidak berusaha untuk menggurui beliau, tidak, bahkan juga tidak berusaha untuk menggurui Pak Dukut sebagai penulis dari buku Sidoarjo Tempo dulu juga, yang hari ini juga hadir pada malam hari ini, rekan-rekan teman-teman. Nah, ada dua pertanyaan yang cukup unik menarik yang tentunya bisa kita diskusikan nantinya. Di mana letak bangunan suci Dharma Ganda Kuti pada masa Erlangga dalam isi prasasti Ganda Kuti ini, sekaligus letak lokasi wilayah Karaman Ikambang Sri. Benarkah wilayah tersebut terletak di wilayah ini secara administratif masuk ke dalam perbatasan Kecamatan Sukodono dan Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo? Yang kedua, siapakah anak yang dimaksud di dalam prasasti eh, Ganda Kuti dengan kalimat Apan Wekanira Aji Paduka Embungku Inas Tiayakan menguah ring Dharma Ganda Kuti Ri Kambang Sri di dalam prasasti Ganda Kuti ini. Itu bisa nantinya akan kita bahas juga apabila rekan-rekan teman-teman eh, mempertanyakan akan hal tersebut dalam sesi Q&A yang sebentar lagi akan kita jalani. Next, Mbak. Nah, di mana kalau letak Kambang Sri? Di sini sudah ada sebuah bangunan situs Gapura Jedong yang kebetulan berada di Kecamatan Ngoro. Kemudian di sebelahnya adalah sebuah peta. Ada sebuah peta Kecamatan Ngoro yang berada di Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Dan di situ sudah saya berikan lingkaran atau garis atau penanda di mana salah satu desa yang ada di Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto itu adalah Desa Kembang Sri atau Kambang Sri. Dan kemudian hal ini tentunya juga cukup unik, sangat unik karena sebelum Erlangga membeli sebidang tanah dan memberikan status Sima Swatantra, karena pejabat di situ yaitu
Rama I Kamangsri telah menjaga sebuah bangunan suci yang disebut dengan sebutan Dharma Ganda Kuti. Rekan-rekan teman-teman perhatikan di situ ada unsur kata kuti. Kuti itu maksudnya adalah biara, wihara, monastri dalam bahasa Inggrisnya. Nah, tentunya sangat erat berkaitan dengan unsur Buddhis. Kebetulan rekan-rekan teman-teman semua yang masih bertahan, bisa dilihat bahwa bangunan Gapura Jedong yang ada di Ngoro ini beserta dengan beberapa situs-situs lainnya yang ada di sekitar situ, itu sangat besar kemungkinan dibangun dari masa ke masa yang tentunya juga melewati masa pemerintahan raja-raja yang sebelum Erlangga juga. Bisa jadi sangat mungkin dari masa Sindok dan masa-masa sebelumnya yang juga tentunya sangat erat kaitannya sampai nanti berujung pada zaman Majapahit. Karena ternyata ketika pada waktu Majapahit mengalami kemundurannya dan sudah jatuh tahun 1527 serangan gempuran terakhir dari Demak di dalam naskah Babad Sangkalani Ngomana pada tahun 1541 atau 43 di situ dikatakan kemungkinan besar 1543 Masehi di situ dikatakan bahwa pasukan Demak itu menyerbu menyerbu Wanasrama atau bahkan mungkin Mandala Karsian yang ada di wilayah Pawitra atau Penanggungan. Dan kebetulan di situ juga rekan-rekan teman-teman kalau pergi ke Mojokerto, bisa rekan-rekan teman-teman pergi ke wilayah situs yang saat ini disebut dengan sebutan situs Kuto Girang. Kuto itu maksudnya itu bukan kota. Kalau dalam bahasa Jawa kunanya atau bahasa Sanskertanya, kuta atau kuto itu artinya adalah benteng. Nah, girang dalam bahasa Jawa itu maksudnya adalah kebahagiaan. Bahagia berarti ada sebuah perbentengan yang dimana sangat besar kemungkinan itu telah berhasil dalam status memenangkan sebuah perang sehingga mereka bersuka cita. Apakah itu dibangun pada saat sezaman dengan serbuan Demak ketika menyerbu ke Pawitra atau Penanggungan? Belum tentu juga. Bisa jadi usianya juga jauh lebih tua dari masa-masa itu. Next, Mbak. Nah, salah satunya indikasi bangunan Gapura Jedong dan juga situs-situs lainnya yang berada di wilayah situ itu sangat erat kaitannya juga dengan sebuah prasasti yang namanya Prasasti Kambang Sri. Prasasti Kambang Sri dikeluarkan bertarik tanggal 14 Oktober 926 Masehi dan itu adalah zaman sebelum Mpu Sindok berkuasa. Ada raja-raja sebelum Mpu Sindok. Saya lupa. Apakah itu Wawa atau siapa saya lupa tentunya. Tetapi yang jelas itu adalah masa raja sebelum kekuasaan Mpu Sindok. Dan sedikit alih aksara prasasti tersebut itu sudah dituliskan oleh Brandes di dalam Oyo atau Old Javanese Urkunden. Rekan-rekan teman-teman bisa mencari sendiri di Google. Nah, di situ eh, ada karena prasasti ini sendiri secara fisik sudah cukup aus, sulit untuk dibaca dan pasti memerlukan yang namanya teknologi seperti fotogrametri. Ada seorang rekan senior kami, guru kami yang namanya Bapak Gunawan Agung Sambodo atau kita mengenalnya kalau di Sidoarjo dan Surabaya sebutannya Mbak Gun, Mbak Gunawan. Nah, Pak Gunawan ini sendiri dalam penelitiannya beliau yang cukup unik melakukan teknik fotogrametri dan kemudian ternyata berhasil membaca beberapa pahatan inskripsi prasasti-prasasti yang dikatakan sangat aus atau sangat rusak sehingga sulit untuk dibaca. Jadi kemungkinan besar kalau dengan mempergunakan teknologi fotogrametri, eh, prasasti yang aus seperti prasasti Kambang Sri ini itu bisa untuk dibaca ulang kembali karena ada beberapa bagian-bagian penting yang tentunya akan sangat menguatkan hipotesa ini berkaitan dengan wilayah yang dimana ternyata pada tahun 1042 tanggal 24 November hari Rabu Pahing Wuku Wuye tahun 1042 akhirnya Erlangga meresmikan wilayah tersebut sebagai Sima dan ternyata juga di situ ada seorang putranya yang ditempatkan oleh Erlangga, putra laki-lakinya. Saya membaca dari buku terjemahan Prof. Romo Bukori di dalam buku Melacak Jejak Sejarah Indonesia Kuno dalam Prasasti. Nah, di situ ada bagian-bagian unik mengenai tentang prasasti Ganda Kuti juga, termasuk juga wilayah Tambang Sri, dan juga ada dua artikel menarik yang berkaitan dengan Pangeran Mapan juga rasakan, yaitu eh,
Sri Maharaja Mapanjigarasakan dan juga Prasasti Garaman, bukti baru mengenai tentang Mapanjigarasakan dan juga pembelahan Kerajaan Medang Kahuripan oleh Erlangga menjadi Panjalu dan Janggala. Nah, di sini rekan-rekan teman-teman bisa melihat di bagian sebelahnya, yaitu Prasasti Gandakuti tanggal 24 November 1042, hari Rabu Pahing, Buku Wuye, Lempeng 2A, bait ketiga. Di situ ada unsur kata Apan Bukanira Aji Paduka Ampungku Inas Tayakan Mungwah Ring Dharma Gandakuti Ring Kambasri. Nah, dari unsur kata kalimat itu, kemudian ada juga apa namanya? Ada kata wenang Stri Larangan, yang dimana beliau berhak untuk mendapatkan perempuan-perempuan jarahan atau rampasan dalam perang berbagai macam kasta untuk dijadikan sebagai istrinya beliau. Kalau di dalam salah satu artikel yang saya baca, itu adalah rekan dan teman saya dari lulusan pendidikan sejarah UNESA, secara keliru atau kurang tepat ya lebih tepatnya, beliau mengatakan bahwa yang didudukan atau diberi kedudukan di wilayah Dharma Gandakuti Kambang Sri itu adalah Sri Sanggarama Wijaya. Tetapi karena ada unsur kata wenang Stri Larangan, wenang Stri Larangan, buruan dan sebagainya. Nah, ini kan berarti kan apa namanya? Tentunya anaknya itu adalah berkelamin laki-laki, berjenis kelamin laki-laki, bukan perempuan. Ya kalau perempuan ya mohon maaf, mana mungkin ya perempuan suka dengan perempuan kan ya nggak mungkin kan? Ya itu. Bisa di slide berikutnya, Mbak. Nah, inilah jawabannya. Di sini apa? Yang dimaksud adalah putra laki-laki Erlangga itu adalah Sri Maharaja Raja Halu Paduka Siraji Mapanjigarasakan. Di sini saya memberikan eh, mengenai nama dalam unsur bahasa Jawa kuna. Rekan-rekan teman-teman bisa membaca di situ. Itu saya ambil dari kalimat yang ada di dalam Kakawin Negara Kertagama buku 68 bait kedua, Pangadeg Sri Janggalanata Ring Jiwana. Dalam hal ini maksudnya adalah kekuasaan Raja Janggala yang berkuasa di Jiwana, atau bertaktanya Raja Janggala yang berkuasa di Jiwana. Siapa yang berkuasa di Jiwana saat itu? Dan Jiwana itu di mana? Nah, itu nanti akan menjadi sesuatu yang unik, yang menarik, yang akan kita bahas. Dan unsur kata Jiwana itu, kalau saya boleh spill sedikit ya rekan-rekan teman-teman, dari unsur kata bahasa Sanskerta, dan kemudian turun ke dalam bahasa eh, Jawa kuna, itu menjadi Amarta atau Ngamarta, dan itu kalau dalam terjemahan bahasa Indonesianya itu maksudnya adalah air suci kehidupan. Kita lihat pada masa Majapahit tidak ada yang namanya Paduka Batara Ri Jenggala. Yang ada adalah Paduka Batara Ring Kahuripan. Nah, unsur kata kahuripan ini maksudnya adalah air kehidupan, yang juga sama dengan sinonimnya yaitu Tirta Pawitrasari atau air suci kehidupan. Nah, itu kan tentunya kan sangat memiliki erat kaitannya. Mohon maaf, ini Mbak Rizkia bisa dibantu. Sebentar lagi selesai. Kita akan masuk di sesi Q&A, rekan-rekan teman-teman. Saya lanjutkan kembali. Itu sangat erat kaitannya dengan nama kahuripan atau unsur air suci kehidupan, yang dimana kalau kita masuk lebih dalam lagi, Tirta Amerta, Tirta Pawitrasari, Amarta atau Amerta, bahkan juga Jiwana, semuanya itu sama. Dan itu dalam bahasa Jawa kunanya adalah kahuripan, yang artinya adalah letak pusat pemerintahan Jiwana itu sendiri itu berada di tempat yang dimana Erlangga ketika pada saat mengeluarkan prasasti Kamalagian bertarik 1037 Masehi, disebutkan Sri Maharaja Makadatuan I Kahuripan, Paduka Sri Maharaja yang beristana atau berkedaton, berpusat kerajaannya itu berada di Kahuripan. Nah, Kahuripan itu erat kaitannya, kalau kami sebagai masyarakat Kota Sidoarjo menyebutnya adalah Sidoarjo itu sendiri. Tapi dalam hal ini bukan dalam arti tidak ada dasarnya dan tentunya tidak mengada-ngada. Next, Mbak. Next, Mbak. Nah, dan ini adalah terakhir
Saya mau mencuplik dari frasa Kadiri dari kali, Blitar dari latar, Tulungagung dari kedung, Jenggolo atau Jenggalapen dari hara-hara. Maksudnya adalah Kadiri akan terendam karena banjir, Blitar akan rata dengan tanah akibat tertimbun material dari gunung yang meletus atau gunung Merapi. Kemudian Tulungagung akan menjadi tempat yang penuh dengan genangan air atau kedung dalam bahasa Jawanya. Dan Janggala akan menjadi hutan atau dalam pemaknaan lain, eh, hara-hara itu maksudnya adalah rawa-rawa. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam diskusi pada malam hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita bisa melanjutkan dalam sesi Q&A. Dan tidak lupa juga ucapan terima kasih kepada penulis bukunya, yaitu Pak Soekarno. Terima kasih Pak Soekarno. Pada malam hari ini kami sudah boleh mengkaji tentang buku Anda. Semoga kiranya Anda sehat selalu dan masih tetap bisa berkarya untuk Sidoarjo. Terima kasih. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Rizkia sebagai moderator. Silakan, Mbak. Baik, terima kasih Kak Yeremia atas pemaparan materinya dan mohon maaf apabila hand atau menuliskan pertanyaannya di kolom komentar, di kolom chat. Silahkan. Oh, sudah ada Kak Jasmine. Silahkan Kak Jasmine. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Terdengar, Malam. terdengar. Ya, bisa, Mi. Ini gini, saya kan tadi lihat ya ada figur Garuda Muka Lencana itu di salah satu gapura ya. Nah, apakah itu juga termasuk sejarah arsitektur Hindu Buddha atau gimana? Soalnya saya ini kan lagi belajar tahap pengantar arkeologi ya. Juga belajar tentang sejarah arsitektur candi, arsitektur gapura gitu loh, yang merupakan arkeologi juga. Jadi begitu. Terima kasih. Baik, makasih, Mi. Jadi pertanyaannya mengenai tentang unsur arkeologis ya? Betul ya? Sejarah arsitektur dan arkeologi. Eh, Kalau boleh tahu sejarah unsur arkeologis dan arsitektur ini diambil dari candi atau bagaimana ya? Halo, Nami Yasmin, bisa dengar suara saya? Bisa Ya, tadi saya tanya, ini mengenai tentang pada bangunan candi atau bagaimana? pada bangunan gapura. Gapura yang tadi, Gapura Dermo. Iya, Oh ya, baik. Kita tampung dulu, Mbak Rizkia. Silakan bagi rekan-rekan yang lain yang ingin bertanya, silakan mempergunakan fitur raise hand. Saya persilakan kepada Mbak Rizkia sebagai moderator. Baik, silahkan apabila ada rekan-rekan yang ingin bertanya lagi. Boleh menggunakan fitur raise hand atau nuliskan pertanyaannya di kolom chat. Oke, silahkan Pak Waja Abdillah. Baik, selamat malam, Bang Yeremia. Malam, Pak. Kenalkan, saya Muhammad Abdillah dari S2 Kajian Sejarah UNES. Saya senang ini karena ada bahasan menarik tentang kerajaan-kerajaan penerus Airlangga gitu ya. Karena ketika saya mengkompar sumber Cina, yaitu dari bukunya Zhu Fanji, itu memang ada sebuah kerajaan yang disebut dengan Sopo. Kemudian eh, nama-nama yang pernah diteliti oleh Rockhill pada tahun 1911 dalam bukunya yang diterbitkan di Saint Petersburg yang berjudul Cao Jukua, itu juga ditulis tentang sebuah tempat yang bernama Jungyalu ya, atau apa banyak para orientalis itu menyebut bahwa Jungyalu itu kemungkinan besar adalah Jenggala. Nah, eh, namun di sini agak berbeda mungkin ya dengan apa yang tadi dipaparkan. Yaitu kalau kalau dari sumber Cina ini eh,
Jungyalu itu salah satu dari 15 negeri bawahan dari Sopo. Sopo itu disebut juga negeri Jawa, yang mana dia letaknya itu di sebelah baratnya negeri yang dipimpin oleh seorang wanita yang punya pasukan monyet. Gitu. Itu kalau dalam catatan Cina seperti itu. Jadi ada sebuah kerajaan yang mana ada seorang yang dipimpin oleh seorang wanita yang dia menguasai pasukan monyet itu banyak gitu di hutan-hutannya. Mungkin Bang Yeremia pernah dengar. Yang kalau kalau hari ini itu kita perkirakan ya dengan kuat sekali itu kemungkinan besar lokasinya itu kalau nggak Sedayu ya Gresik, kalau nggak Gresik ya berarti wilayah Surabaya karena di situ ada sungai yang mengalir ke selatan yang di sini saya menduga adalah Muara Bengawan Solo. Yang saya duga kalau nggak Solo ya berarti Berantas. Nah, eh, cuman di sini kalau saya melihat dari sumber-sumber yang ditulis pada abad ke-13 persisnya tahun 1245 oleh Zhu Hanji, itu negeri ini itu dipimpin oleh seorang raja yang bertahta di bukit. Yang di apa namanya di kepalanya itu ada lonceng yang terbuat dari emas, kemudian eh, apa kalau dia keluar dia selalu mengendarai gajah atau ditandu begitu. Terus kemudian eh, dia memakai jubah sutra dan kulit tertentu yang kalau secara ini suara apa ya? Halo, halo. Nah, yang kalau secara deskripsi itu eh, saya nggak bisa bilang ini apakah lokasinya sekarang itu Sopo itu pusat pemerintahnya di Tuban ataukah di Sedayunnya, karena ini sama-sama membingungkan saya juga ya. Akan tetapi Cina itu mencatat bahwa pada tahun 1000 sampai 1200 itu Jawa itu sudah mencetak koin sendiri. Ya, mencetak koin sendiri yang mana itu diizinkan oleh Kaisar Tiongkok setelah apa namanya eh, peperangan antara Sopo dengan Sukitan. Jadi Sukitan itu negeri lain di Jawa juga yang mana itu berseteru dengan Sopo, yang mana Sukitan itu kalau teman-teman mungkin mengenalnya Sukitan itu Medang Lama ya kalau teman-teman. Kalau saya ya nyebutnya itu Sukitan aja gitu karena tertulisnya Sukitan. Uh, nah ini unik ya karena kalau kalau di sini apakah ada sebuah kerajaan yang bernama Jenggala? Saya rasa ini sangat apa namanya problematis karena kalau dalam sumber Cina itu negeri Jawa itu punya eh, apa namanya tiga royal apa namanya tiga royal deputi, kemudian dia membawai beberapa simaki. Simaki itu wilayah wilayah bawahan gitu. Yang mungkin saja simaki itu adalah wilayah Sima atau apa itu saya kurang paham mengenai bagaimana bahasa di teman-teman itu di bahasa prasasnya itu seperti apa. Akan tetapi kalau menurut sumber Cina itu negeri Sopo itu membawahi 15 negeri-negeri kecil apa ya? Iya, negara kecil gitu, wilayah kecil yang mana setiap wilayah ini punya rajanya masing-masing dan salah satunya adalah Jungyalu. Yang mana Jungyalu ini oleh para sejarawan itu nanti sebelah timurnya lagi itu berbatasan dengan Laut Samudra yang kemungkinan itu adalah wilayah Jenggala pada hari ini. Nah, di sini eh apa namanya saya ya ini ingin tanya saja apakah ada sumber prasasti yang menyebut bahwa ada sebuah kerajaan yang bernama Jenggala. Kemudian kalau adakah koin yang dikeluarkan oleh sebuah kerajaan yang bertuliskan atas nama Raja Jenggalanya? Karena ada sebuah kemaharajan tentu ada koinnya. Karena kita ya kan kerajaan itu pasti ada hubungan perdagangan ya. Nah, contoh kayak Sukitan. Sukitan itu punya punya apa namanya? Punya koin yang selalu tertulis ada tulisan Ma di situ. Yang nanti teman-teman di Jawa menyebut itu dengan sebutan koin Ma, koin masa ya. Nah, kalau Jenggala ada tidak koin yang diterbitkan atas nama Raja Jenggala gitu. Itu saja, Pak. Kemudian tentang bukti-bukti itu saja, Pak. Jadi adakah betul kerajaan besar atau ya bagaimana pendapat teman-teman yang bernama Jenggala? Kalau wilayah ada,
Apa namanya, negeri kecil saja itu ada memang. Tapi kalau sebuah kerajaan besar gitu pada masa era yang mendahului apa ya, mendahului Singosari, saya rasa tidak. Karena ini ya tetap negeri yang di bawah kerajaan Sepo. Sepo itu Jawa maksudnya. Jadi orang-orang dinasti Sung menyebut Jawa itu dengan sebutan Sepo. Ada dua ya. Sepo itu aliansi apa namanya, pedalaman, ya apa ya, pesisir. Pesukitan itu pedalamannya. Nah, jadi tolong dijawab, adakah kerajaan yang bernama Jenggala, kemudian bukti koinnya yang tertulis atas nama Raja Jenggala? Begitu. Karena jangan sampai kita terlalu banyak mendongeng, apalagi mencampur adukkan sumber-sumber babat baru dengan sumber-sumber arkeologi, karena ini nanti akan sangat rancu. Karena sejauh yang saya temukan, sejauh yang saya pahami mengenai teks primernya maupun bukti-bukti arkeologisnya, itu tidak ada sebuah kemaharajaan atau kerajaan yang bernama Jenggala. Kalau wilayah negeri kecil, hanya sekedar wilayah bumi saja, itu ya ada memang. Gitu, terima kasih. Salam. Ya, makasih Pak. Satu lagi pertanyaan untuk sesi terakhir, sesi pertama sebelum ditutup. Silakan rekan-rekan teman-teman. Ada yang resen ini Mbak Rizkia. Silahkan Kak Naufal Faisal Hanif. Wait. Oke. Kak Naufal ingin bertanya. Oke, silahkan. Silakan Mas atau Mbak. Permisi, halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Saya ingin bertanya, bisa tolong diperjelaskan lagi waktu materi prasasti Ganda Kuti dan riwayat awal pergerakan Sri Mapanji Garaskan. Bisa diperlihatkan kembali Mbak di PowerPoint yang bagian Prasasti Ganda Kuti dan riwayat awal Pangeran Sri Mapanji Garasakan. Di bagian atasnya Mbak. Oh ya, ini. Mungkin ada lagi Mas yang mau ditanyakan selain ini? Sudah itu saja, terima kasih. Oh ya, baik. Kita tutup dulu sesi pertama ini dengan 3 penanya. Nanti untuk yang sesi berikutnya kita akan tampung 3 pertanyaan kembali. Baik, terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan dan tanggapan yang disampaikan pada saya. Pertanyaan pertama mengenai tentang pertanyaan yang disampaikan oleh adik tingkat saya, yaitu Yasmin, mengenai tentang arsitektur gapura dari Gapura Dermo. Arsitektur gapura dari Gapura Dermo itu mempergunakan unsur arsitektur gapura paduraksa. Bisa dicari arti paduraksa itu seperti apa. Dan di Gapura Dermo yang ada di Kecamatan Wonoayu itu sendiri, kebetulan memang agak masuk ya ke dalam, masuk ke sekitar wilayah pekarangan warga. Dan itu memang butuh seperti menggunakan sepeda motor atau bahkan sepeda biasa atau berjalan kaki untuk bisa sampai ke situ. Kalau mobil mungkin tidak akan cukup kalau mobil. Nah, dalam hal ini memang ada berbagai macam eh, arsitektur gapura ya. Saya mungkin belum pernah mengkaji mengenai hal itu karena memang bukan pada bidang kajian saya. Tetapi dalam hal ini uniknya, menariknya Gapura Dermo sendiri yang ada di Kecamatan Wonoayu itu dia adalah gapura yang dimana adalah gapura paduraksa. Kemudian di salah satu bagian gapura tersebut itu ada kepala Garuda yang sudah rubuh. Dan kemudian bulan Agustus 2020 kemarin ketika pada saat pandemi COVID sempat dipindahkan itu di pusat Museum Pusat Informasi Majapahit Trowulan atau PIM Trowulan. Itu sedikit informasi yang bisa saya berikan mengenai tentang Gapura Dermo atau kalau orang sekitar menyebutnya dengan sebutan Candi Dermo. Itu yang pertama mengenai tentang Gapura Dermo. Arsitekturnya bahkan yang lain-lainnya tadi yang saya berikan. Yang kedua,
dari Pak eh, Abdillah. Saya berterima kasih bahwa kalau tidak salah tadi saya sempat lihat ada dua orang dari kajian sejarah UNES, salah satunya juga Pak Abdillah dan juga Bu Yuningsi, yang juga sama-sama ikut hadir dalam diskusi pada malam hari ini. Pertanyaan pertama, Bapak mengenai tentang nama kerajaan Janggala. Memang sampai sejauh ini berbagai macam prasasti yang dikeluarkan oleh Raja-Raja Janggala, baik itu dari mulai Sri Mapanji Karasakan, Sri Mapanji Alanjung Ayes, bahkan Sri Samarotsaha, itu memang eh, tidak secara spesifik menyebut mengenai tentang sebuah kerajaan yang bernama Janggala. Dan memang benar, Janggala itu sebenarnya adalah sebuah wilayah bumi dalam prasasti seperti prasasti yang dikeluarkan pada zamannya Tumapel atau Singasari bahkan Majapahit. Di situ kalau pada masa zaman Majapahit, contoh misalnya seperti gelar Abhiseka nama dari Sri Adi Suraprabawa, Singa Wikramawardhana, Giripati Prasuta Bupati, Ketubuta, Janggala, Kadiri, Yawabumi, Eka Dwipa. Bahkan juga salah satu gelaran dari Gajah Mada sendiri, yaitu Rakian Apati Ring Janggala Muang Kadiri. Nah, berarti kan jelas bahwa Janggala Kadiri ini adalah nama wilayah atau bumi. Terus kalau kalau disebut dengan sebutan nama wilayah, lantas kerajaannya bernama apa? Nah, kita tahu sendiri bahwa tadi memang sempat disebutkan penyebutan lain dari kerajaan Jawa, Sepo atau Jawa dalam penyebutan lainnya di dalam sumber-sumber Tiongkok lainnya. Nah, itu memang kita perlu pahami di sini ya rekan-rekan teman-teman. Kerajaannya adalah kerajaan Jawa. Pusat pemerintahan ibu kotanya misalnya contoh berada di wilayah Medang atau Mataram. Nah, letaknya di mana letak lokasi pusat pemerintahan ibu kota ini? Apakah itu katakan misalnya berada di Mamratipura, kemudian di Popitu dan sebagainya. Nah, kemudian Mamratipura, Popitu ini berada di mana? Berada di sekitar wilayah yang sekarang masuk ke dalam wilayah wilayah Jogja, Jogja dan sekitarnya. Nah, kalau untuk Janggala sendiri, karena memang kerajaan ini itu memang secara spesifik di dalam prasasti-prasasti masih tidak menyebutkan nama tersebut. Dalam hal ini, Pak, untuk kami, untuk saya dan juga mungkin bagi rekan-rekan teman-teman yang pada malam hari ini hadir, moga-moga nanti juga bisa memberikan tanggapan juga. Kami lebih menyebutnya dengan sebutan sebagai kahuripan. Karena bahwasanya kahuripan ini adalah nama yang masih tetap dipakai eksis sampai pada masa zaman Majapahit. Seperti yang sudah saya sebutkan bahwa contoh misalnya tidak ada namanya Paduka Batara Janggala. Yang ada adalah Paduka Batara Kahuripan. Kenapa justru nama pusat pemerintahan kerajaan Airlangga yang ketiga, Kahuripan itu disebut daripada Janggala. Dan ternyata justru dalam prasasti zaman Tumapel dan zaman Majapahit, wilayah Janggala itu disebut dengan sebutan nama bumi atau wilayah. Dan saya sependapat dengan akan hal itu, Pak. Jadi dalam hal ini kami menyebutnya sebagai Kerajaan Kahuripan. Pusatnya itu berada di mana? Kalau kita ambil kembali di dalam Kakawi Nagara Kertagama Pupu 68, di situ memang ya disebutkan bahwa Pangadeg Sri Janggalanata, maksudnya adalah kekuasaan Sri Maharaja yang berkuasa di Janggala di Jiwana. Nah, kami saat ini dalam hal ini lebih eh, meyakini bahwa pusat pemerintahan kerajaan Kahuripan atau bisa dikatakan dalam kerajaan dalam nama-nama lain ya atau disebut sebagai Janggala itu berpusat di Jiwana atau Jiwanapura. Jiwana atau Jiwanapura itu kalau tidak salah muncul kembali dalam penyebutan Kakawi Nagara Kertagama buku ketiga atau keempat ketika pada saat menyebut mengenai peristiwa wafatnya Sri Gayatri Rajapatni dan kemudian setelah itu digantikan oleh Tribuana Wijaya Tunggadewi bahkan sampai menyinggung mengenai tentang kelahiran Hayam Wuruk. Di situ disebutkan Jiwana Pura. Kalau di dalam KKW Negara Kertagama Pupu 68 namanya Jiwana. Tetapi sebenarnya sama saja, yaitu adalah kota Jiwana. Nah, itu sementara waktu ini kami menyebutnya demikian. Kalau untuk yang kedua, eh, Raja-Raja Kahuripan atau Janggala itu apakah mengeluarkan koin? Sampai sejauh ini, Pak, kami memang eh, belum menemukan ya bukti-bukti lain. Dan ini bisa menjadi sebuah diskursus baru yang menarik, karena ternyata berdasarkan catatan
apa Juvanci ya tadi yang disebutkan ya. Semoga saya tidak salah mendengar. Itu kalau tidak salah memang saat itu yang berkuasa adalah kerajaan Jawa yang sangat besar kemungkinan yang dimaksud itu adalah Panjalu. Panjalu atau Daha. Karena tadi sudah saya sebutkan, tahun 1135 Masehi, di dalam prasasti Hantang, bertarik 7 September 1035 Masehi, Janggala itu ditaklukkan. Bahkan juga sempat disinggung juga di dalam Kakawin Bharatayuda yang dikarang oleh Empu siapa? Puseda ya. Puseda kemudian dilanjutkan oleh Empu Panulu. Tetapi di situ uniknya adalah ketika pada saat di dalam Kakawin Bharatayuda itu disebut dengan adanya nama Raja Sri Hema Bupati. Kakak emas. Kalau di dalam terjemahan lain itu disebut dengan sebutan kakak emas. Maksudnya kakak emas itu adalah saudara tertua. Apakah saudara tertua ini merujuk kepada Panjalu atau kepada Janggala? Itu juga perlu untuk dikaji secara lebih mendalam kembali. Itu kalau pertanyaan dari Pak Abdillah. Kalau sedikit tadi saya tambahkan juga ya Pak Abdillah, ada 3 orang yang disebut tadi oleh Pak Abdillah dalam unsur bahasa Tionghoa dalam berita itu. Maksudnya 3 tokoh pejabat itu adalah pejabat Rakian Mahamantri Ihino, Ihalu, dan juga Isirikan. Dan itu memang dari zamannya kekuasaan Kerajaan Medang atau Mataram Kuna zamannya Sanjaya sampai akhirnya berpindah ke wilayah Jawa Timur, bergeser ke Jawa Timur maksudnya, mohon maaf, itu masih tetap dipakai. Bahkan Erlangga sendiri mempergunakan gelar Rakian Halu atau Rake Halu. Kemudian Garasakan juga mempergunakan gelar Rake Halu. Kemudian Sri Samarotsaha juga mempergunakan gelar Rake Halu, Bujuru Sri Samarotsaha. Untuk yang lain-lainnya seperti para penguasa Panjalu atau Daha, kebanyakan mempergunakan gelar Rake Sirikan. Kalau tidak salah, Rake Hinu itu baru dipakai oleh Sri Aryaswara. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kemudian untuk pertanyaan terakhir ketiga ya, tadi Mas Naufal ya sempat menanyakan mengenai tentang eh, prasasti Ganda Kuti. Jadi Mas, prasasti Ganda Kuti ini adalah prasasti lempengan tembaga atau tamra prasasti. Bisa dilihat dan dibaca juga di layar em, Zoom kita masing-masing. Prasasti ini dikeluarkan pada hari Rabu Pahing, Wuku Wuye, bertarik tanggal 24 November tahun 1042. Raja yang mengeluarkan adalah bergelar Resi Aji Paduka Empungku Sang Pinaka Catraning Buana. Isi prasasti ini menyinggung mengenai tentang apa? Mengenai tentang pembelian sebidang tanah di wilayah Kambang Sri oleh Aji Paduka Empungku, oleh karena pejabat di wilayah Karaman I Kambang Sri ini itu ternyata telah berjasa menjaga dan melindungi eh, bangunan suci yaitu Dharma Ganda Kuti, sehingga karena kebaktiannya tersebut akhirnya Raja atau Resi Aji Paduka Empungku alias Erlangga yang saat itu sudah menjadi pendeta yaitu biku atau seorang biku Buddhis itu kemudian eh, Erlangga mengganjar dengan status Sima. Tapi ternyata dalam perkembangan berikutnya kami menemukan beberapa indikasi-indikasi bahwa sebenarnya wilayah Kambangsi ini cukup tua. Kambangsi yang dimaksud dalam prasasti ini. Karena ternyata dalam prasasti eh, Kambangsi bertarik 926 Masehi di slide berikutnya tadi. Nah, itu justru ternyata telah dikeluarkan oleh raja sebelum Erlangga berkuasa dan juga sebelum Sindok. Sehingga dalam hal ini besar kemungkinan bahwa eh, wilayah Kambangsi yang dimaksud ini yang dimana kalau dalam bukunya Pak Soekarno disebutkan berada di wilayah Bangsri, Kecamatan Sukodono ya sekarang ya masuk dalam administratif Kecamatan Sukodono, itu rasanya kami perlu untuk mengkaji kembali dan ternyata ditemukan beberapa indikasi kuat mengarahnya ke wilayah yang saat ini disebut berada di Kecamatan Ngoro, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kita bisa beralih ke sesi kedua. Saya silakan kepada Mbak moderator. Silakan, Mbak. Baik, tadi pertanyaan dari sesi pertama sudah terjawab semua oleh Kak Yeremia. Kita bakal ngebuka lagi sesi kedua untuk pertanyaan. Oke, sudah ada yang raise hand, ada Kak Budi. Silahkan Kak Budi. Ada yang sudah raise hand tadi itu, Mbak. Atas nama Rakawi Budi. Ada 3. Langsung dipilih aja, Mbak, tiga-tiganya. Coba. Nah,
Di sesi kedua ini kita bakal nampung 3 pertanyaan lagi juga ya sama. Silahkan ini Kak Budi apakah ada? Tadi ada Ada, eh, ada, Mas ada, Fatal ada. atau Budi. Ya, silakan. Nah, Ada, silahkan. gini, selamat malam teman-teman. Terima kasih yang udah pada hadir dan izin nimbrung teman-teman. Sedikit ingin tanya dan sharing. Artian kalau bicara Sidoarjo itu juga kita lihat dekat dengan pelabuhan. Artian pelabuhan Tanjung Perak dan Tanjung Perak sendiri menjadi sebuah pelabuhan yang cukup vital. Nah, posisi Sidoarjo akan menjadi titik kunci dan keterkaitan seperti apa dengan pelabuhan terutama kalau kita bicara tentang kisah pelabuhan Ujung Galuh. Artinya di Jawa Timur poin atau pintu gerbangnya salah satunya kan di Surabaya atau di pelabuhan Tanjung Perak itu sendiri. Gimana melihat geografis Sidoarjo dan keterkaitannya dengan potensi pelabuhan dan kemaritiman di era itu dan keterlibatan secara militer atau hal-hal yang lebih bersifat teknis dan taktis kayak gitu. Terima kasih. Ya, makasih Mas Budi. Jadi tadi mengenai tentang apa militer ya atau apa tadi, Mas Budi? Lebih ke ini, posisi geografisnya Sidoarjo itu kan memang dekat dengan pelabuhan. Otomatis kalau kita kaitkan pelabuhan Tanjung Perak dan ataupun bahkan yang pernah aku dengar adalah Ujung Galuh, kemungkinan di sana lokasinya. Pelabuhan Ujung Galuh kan menjadi pintu gerbang Jawa Timur. Artinya di Pulau Jawa ini menjadi titik penting. Nah, secara militer ataupun berdasarkan geografi Sidoarjo dan posisi pelabuhan, seberapa vitalkah Sidoarjo di era itu? Artinya menjadi poin kunci yang seperti apa kalau kita berbicara Sidoarjo? Oke, ketika Sidoarjo sudah takluk akan seperti apa dan seterusnya dan seterusnya. Kayak gitu sih. Sebenarnya posisi sepenting apa Sidoarjo dalam posisi kemiliteran atau ketatanegaraan dengan potensi ekonomi juga yang berkaitan dengan pelabuhan. Kayak gitu sih. Ya, terima kasih. Silakan bagi yang penanya berikutnya, Mbak Jenny Dewi. Silakan. Ya, selamat Silahkan Mbak malam. Zeni. Masih belum terdengar suaranya. Selamat malam. Selamat malam, Mbak. Malam. Jadi, saya mau bertanya. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana peran Bengawan Berantas dalam kehidupan masyarakat pada masa kerajaan, khususnya terkait dengan masalah banjir yang disebutkan dalam prasasti? Untuk yang kedua, apa hubungan antara isi prasasti Kambang Sri dan prasasti Gada Putih dalam menggambarkan kehidupan sosial atau keagamaan masyarakat pada masa itu? Sudah untuk pertanyaannya. Terima kasih. Ya, eh, Mbak, siapa? Mbak Rizkia. Ini tadi ad- eh, aku dapat satu pesan dari kolega dosen Unindra atas nama Pak Ponco. Mungkin masih bersama dengan kami ya, Pak Ponco. Silakan bisa raise hand, Pak, untuk memberikan pertanyaan berikutnya. Mungkin atas nama Pak Tio tadi itu di Zoom ini bisa untuk raise hand sebelum kita ke penanya berikutnya. Saya berikan kesempatan dulu kepada dosen kami, kepada guru kami, Pak Ponco. Silakan Pak Iya Ponco. Mas Yere, saya menyimak Mas Yere. Makasih Pak. Iya Silakan Mas, Pak. saya menyimak dulu Mas, silakan.
Dilanjut Mas Ere. Kalau bisa setelah penanya berikutnya ya Pak Ponco ya. Nggak apa-apa ya Oke Pak ya. Mas. Insya Allah Mas nggih. Ya Pak, terima kasih. Baik. Baik, Baik, untuk pertanyaan berikutnya penanya dari selanjutnya. Ibu atau Bapak Buyung Dwi, silakan. Apakah terdengar? Sangat terdengar jelas. Baik, langsung ke pertanyaannya. Bagaimana cara membedakan fakta sejarah yang tertulis dalam Prasasti Waharu II 929 Masehi seperti anugerah untuk Desa Waharu dengan cerita tradisi lisan atau asal-usul nama daerah yang sering mengaitkan tokoh seperti Empu Sindok dengan penamaan wilayah di Sidoarjo? Terima kasih. Baik. Eh, kita kembali kepada Pak Ponco ya. Silakan Pak Ponco untuk bertanya. Pak Ponco. Halo Mas Ere. Iya Pak, Iya Mas. silakan Pak. Izin ya Mas Ere menyampaikan pertanyaan. Mungkin sebenarnya ini sebenarnya kegelisahan saya sih Mas, karena beberapa kali kan saya sempat berkeliling-keliling ya Mas ke Jawa Timur gitu kan. Lalu ke Museum Nasional pun juga iya. Nah sebenarnya bagi teman-teman Mas Yere ataupun Bapak Ibu semuanya yang tinggal di Jawa Tengah dan Jawa Timur, mungkin tempat percandian ataupun ada prasasti-prasasti itu menjadi sebuah laboratorium sejarahnya ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau bagi kami yang tinggal di Jakarta, untuk sampai ke sana itu sangat-sangat susah gitu kan. Karena satu dan lain hal. Nah, mohon izin Mas Yere, bertanyanya mungkin sedikit agak nyeleneh ya Mas ya. Eh, Pertanyaannya simple. Eh, Tadi Mas Yere sudah menyampaikan prasasti yang sudah Mas Yere paparkan di PowerPoint. Lalu saya compare tuh Mas dengan beberapa prasasti-prasasti. Mungkin kalau yang tadi di awal itu adalah ngomongin tentang bentuk gapura, kalau saya akan ngomongin kenapa bentuk dari Sima itu, prasasti Sima, kenapa bentuknya itu rata-rata hampir sama semua, Mas? Apakah eh, apalagi yang telah dibuat oleh Empu Sindok sebelum-sebelumnya kayak prasasti Jero-Jero, lalu ada prasasti Anjuk Ladang, lalu tadi yang ada yang buatan dari Airlangga, kenapa bentuknya itu hampir sama semua, Mas? Bentuknya, apakah itu menandakan salah satu keturunan kesemuanya, ataukah memang kala itu silpinnya itu membuatnya dalam bentuk seperti itu, gitu kan? Tapi kalau misalkan silpinnya membuat seperti itu, kalau kita bisa melihat prasasti Wanua Tengah gitu kan, bentuknya nggak seperti itu. Apakah ada ciri-ciri tertentu? Oh, kalau Sima bentuknya seperti ini. Oh, kalau misalkan ngomongin tentang hukum-hukum seperti ini. Apakah ada ketentuannya atau ya sudah sesuai dengan silpinnya aja gitu, Mas? Terima kasih, Mas Yere. Sama-sama Pak. Terima kasih. Tadi sudah ada satu anak lagi Mbak, anak atas nama Devi Puspitasari tadi yang sempat raise hand. Apakah masih bergabung? Mungkin bisa diakomodasi sebelum kita kita simpulkan dan kita tutup karena memang sudah waktunya sudah cukup malam. Oh ya, Baik, terima kasih Mbak. Silakan Mbak. baik. Hanya ada satu pertanyaan. Apakah terdengar? Cukup jelas. Oh. Hubungan prasasti Ganda Putih ini dengan perkembangan agama Buddha di Indonesia itu apa ya? Baik, terima kasih. Oh ya, terima kasih Mbak. Baik, bisa saya jawab ya Mbak Rizkia? Boleh, Baik, terima silahkan. kasih untuk pertanyaan-pertanyaan di sesi kedua ini. Dari mulai Mas Rakawi Budi, dari mulai eh, Pak Ponco, dan juga rekan-rekan teman-teman lain yang dimana memang
kritis dan memang saya senang pada malam hari ini diskusi kita hidup bukan hanya dari kalangan pemuda-pemudi atau bahkan senior-senior, guru-guru kami, tetapi juga dari rekan-rekan teman-teman, adik tingkat atau adik kelas kami dari SMA Negeri 1 Ngeronggot Nganjuk, ataupun mungkin yang lainnya juga yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Saya akan mulai dari pertanyaan dari Mas Rakawi Budi. Makasih Mas Rakawi Budi. Dalam beberapa diskusi di Temu Sejarah cukup menyimak dan hadir. Semoga tidak eh, apa? Semoga tidak bosan-bosannya bersama dengan kami di sini. Jadi dalam hal ini Mas Budi mengenai tentang kota bandar pelabuhan ya. Makanya kenapa juga dalam hal ini wilayah Sidoarjo itu disebut sebagai kota bandar pelabuhan. Dan kita tahu secara geopolitik kenapa wilayah Sidoarjo ini cukup diperebutkan bahkan oleh kerajaan pedalaman seperti Panjalu. Nah, di dalam hal ini saya mungkin hanya akan menyingkat dua wilayah aja Mas ya. Karena memang saya tidak bisa menyebutkan banyak. Kalau disebutkan banyak tentunya tidak akan selesai pada malam hari ini. Dua wilayah bandar pesisir pelabuhan yang dimana itu cukup, saya sangat yakin itu cukup berperan vital bagi wilayah Sidoarjo yang saat itu dipimpin oleh Kerajaan Janggala dan dipimpin oleh Pangeran Mapanji Garasakan yang dimana Garasakan juga harus mempertahankan wilayah ini. Kita tahu bahwa di dalam prasasti Kambang Putih yang dikeluarkan oleh Mapanji Garasakan, tetapi tanpa adanya angka tarik tahun yang cukup jelas, karena sudah sangat cukup aus. Saya melihat dalam salah satu postingan Pak Ponco di Instagram, ternyata berfoto di prasasti Kambang Putih yang ternyata merupakan prasasti yang dikeluarkan oleh Pak Panji Garasakan, dan itu adalah prasasti yang menyebut bahwa turunnya Nugraha Sri Garasakan atau Sri Karasakan Iri Kanang Shima I Kambang Putih. Dikatakan demikian di dalam prasasti Kambang Putih. Apabila Kambang Putih di Tuban ya, kita mengatakan itu berada di wilayah Tuban sebagai proyek mega proyeknya Erlangga yang ternyata dilanjutkan dan diteruskan oleh putranya. Tetapi dalam hal ini di wilayah Jiwana atau Jiwanapura yang kita asosiasikan sebagai wilayah Sidoarjo pada masa itu, atau kita bisa sebutnya dengan sebutan Sidakarya, atau Sidikari, Sidokare, ternyata juga memiliki dua wilayah pesisir yang cukup vital dan ini perlu dan patut untuk dipertahankan oleh raja-raja Janggala yang saat itu berkuasa, utamanya adalah Mapanji Garasakan, karena memang tokoh raja ini cukup sangat fenomenal dan memang menjadi salah satu tokoh yang perlu patut tetap terus diangkat di dalam historiografi bukan hanya lokal tapi juga di wilayah lingkup nasional. Salah satunya di wilayah Sidoarjo itu, kalau Mas Budi tahu, ada sebuah wilayah yang di mana di dalam buku yang ditulis oleh Pak Soekarno, dan saya sudah sebutkan tadi di presentasi atau paparan sebelumnya bahwa Pak Soekarno itu adalah putra asli Sidoarjo, putra asli Porong. Nah, wilayah Porong itu sendiri itu adalah sebuah wilayah yang kuno. Kata Porong sendiri itu berasal dari akar kata bahasa Jawa kuna Parwang atau Maparwang. Dari mana, Mas? Kita bisa melacak di dalam Kakawinagara Kertagama, buku 68, bait ketiga atau keempat. Di situ ada unsur kata Maparwang atau Parwang. Kalau di dalam kamus Romo Zoetmulder, kamus Jawa Kuna Indonesia, kata Parwang atau Maparwang itu artinya dibelah dua, dibagi dua sama rata, alias sigar semongko kalau orang Jawa bilangnya. Nah, dalam hal ini berarti wilayah yang nantinya akan ada banyak candi-candi, situs-situs, pabrik gula Porong, kemudian batik Gedung Cangkring dan sebagainya, bahkan sampai bisa dikatakan mungkin dalam catatan apa Juvanci tadi itu ya, salah satu kota bandar perniagaan yang cukup maju di masa itu, yang menjadi bawahan Panjalu adalah Janggala maksudnya. Nah, kota bandar pelabuhannya itu sangat besar kemungkinan itu berada di wilayah Porong ini dari unsur kata Maparwang atau Parwang. Dan Porong memang dari masa-masa berikutnya, bahkan sampai pada zaman Majapahit pun, kita tahu bahwa Istana Kedaton Timur yang dipimpin oleh Wijaya Raja Sacancu Kudamerta atau Raden Kudamerta di dalam Pararaton, itu memang berpusatnya di wilayah Pamotan yang saat ini
Pamotan itu adalah sebuah desa di Kecamatan Porong. Itu tentang Porong. Kalau untuk wilayah lainnya, mungkin Mas Budi kalau pergi ke Sidoarjo pernah juga, atau rekan-rekan teman-teman lainnya juga pernah pergi ke sebuah wilayah kecamatan yang dimana disebut dengan sebutan Sedati. Sedati ini sebenarnya juga eh, nama lamanya ya, nama arkais, nama kunonya itu adalah Kaladi. Kaladi sendiri merupakan sebuah prasasti lempeng yang dikeluarkan oleh Paduka Sri Maharaja Rakewatukuro Dia Balitung dalam Udaya Dia Mahasambu, dan di mana memang di wilayah Kaladi ini menyebut beberapa wilayah desa-desa seperti Piapia, kemudian setelah itu juga apalagi beberapa wilayah-wilayah lain juga lah. Itu disebut juga Gayam, Gayam Tebel. Nah, itu maksudnya adalah Dusun Gayam, Desa Tebel, lalu kemudian Piapia itu sekarang menjadi sebuah desa PP di Kecamatan Sedati. Tetapi apabila kita melihat bahwa di wilayah Sedati sendiri ada beberapa wilayah-wilayah seperti contoh namanya Gisik Cemandi, kemudian Tambak. Lah, Gisik atau Tambak, kita contohnya pada Gisik aja ya. Gisik itu sendiri kok dalam unsur bahasa Jawa itu maksudnya adalah wilayah di sebelah tepian pantai. Kalau sudah dikatakan wilayah di sebelah tepian pantai, berarti kan menjorok secara lurus itu berarti kan arahnya kan mengarah ke laut. Dan memang kalau dilihat dari peta geologis juga, mungkin rekan-rekan teman-teman geologis ya atau mungkin ilmu kelautan yang pada malam hari ini hadir mungkin bisa menambahkan juga bahwa memang beberapa wilayah-wilayah pusat di Sidoarjo itu memang berunsur dengan unsur air, termasuk juga mengarah kepada langsung mengarah kepada laut juga. Sehingga kalau dikatakan demikian, dari dua wilayah ini, Mas Budi, itu Sedati dan juga Porong, atau Porong dan Sedati, tentunya itu sangat vital untuk dipertahankan. Bahkan juga eh, wilayah-wilayah ini, tadi kalau Mas Budi membaca dari paparan saya mengenai tentang prasasti Sima Anglayang, tadi di situ ada unsur nama wilayah yang disebut dengan wilayah Pawuyahan. Nah, Pawuyahan atau Uyah dalam bahasa Jawa berarti kan unsurnya adalah garam. Nah kan, garam itu maksudnya karena memang kalau rekan-rekan teman-teman di sini ada yang berasal dari wilayah Jawa Tengah, apalagi wilayah-wilayah pesisir seperti Lasem, Demak, Kudus, Jepara, dan Semarang dan sebagainya, tentunya tidak asing lagi dengan istilah yang namanya petani tambak garam. Nah, petani garam atau petani tadi itu juga sangat besar kemungkinan juga berada di sekitar wilayah pesisir-pesisir tadi itu. Itu Mas Budi. Jadi itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ah, mengenai tentang eh, apa Mbak Navia, Mbak Rizkia? Pertanyaan yang kedua tadi, kan ada dua pertanyaan tuh. Apa peran Bengawan Kali Brantas dan juga Bengawan Kali Solo ya? Kalau tidak salah ya. Semoga saya tidak salah. Mungkin bisa dibacakan. Betul. Ya, betul ya. Oh ya, baik. Bengawan Terima kasih, Berantas dan Mbak Rizkia. Jadi mengenai tentang peranan Bengawan Solo dan juga Bengawan Berantas juga, mungkin rekan-rekan teman-teman di sini sudah pernah membaca atau bahkan mengetahui sebuah prasasti yang disebut dengan sebutan prasasti Canggu atau prasasti Trawulan 1 bertarik 7 Juli 1358 yang dikeluarkan oleh Paduka Sri Maharaja Sri Tiktawilwa Nagara Iswara Rajasa Nagara Dyasri Hayam Wuruk atau Prabu Hayam Wuruk, yang dimana prasasti ini juga dipergunakan sebagai salah satu sumber kajiannya dosen kami yang saat ini menjadi peneliti atau research di Leiden ya, yaitu Menir Adrian Perkasa. Di bukunya beliau, hasil skripsinya beliau S1 dari UNER. Nah, itu di situ dikatakan bahwa Hayam Wuruk memberikan status Sima Swatantra Sima Anambangi Sayawa Dwipa Mandala. Jadi status Sima yang meliputi seluruh wilayah tambangan atau wilayah tempat-tempat yang dipergunakan untuk menyeberangkan orang-orang itu ternyata meliputi Bengawan Kali Brantas dan juga Bengawan Kali Solo. Nah, kalau dalam konteks Janggala, memang beberapa temuan-temuan prasasti Janggala itu memang juga ada yang sebagian besar di wilayah sekitar wilayah Bengawan Kali Solo, meskipun lain-lainnya juga prasasti-prasasti tersebut itu juga memang agak sedikit mengarah ke wilayah perbatasan Jombang Mojokerto juga seperti prasasti Turun yang sisi B. Nah itu. Nah dalam hal ini kita tahu bahwa wilayah Bengawan Solo itu juga sangat mungkin besar dipergunakan sebagai salah satu jalur perdagangan perekonomian yang dimana telah dimulai awal mulanya mungkin
sangat mungkin berasal dari masanya Erlangga, lalu kemudian dipakai dan dimanfaatkan kembali oleh anak-anaknya Erlangga, termasuk Mapan Tiga Rasakan. Karena kita tahu bahwa tadi sudah saya singgung juga bahwa Garasakan atau pimpinan Kerajaan Janggala itu ternyata menguasai wilayah-wilayah pesisir. Nah, wilayah-wilayah pesisir ini tentunya adalah wilayah yang juga berada di wilayah Bengawan Kali Brantas dan juga Bengawan Kali Solo. Karena ternyata prasasti-prasastinya itu juga temuan-temuannya banyak di sekitar wilayah itu. Sebenarnya ada beberapa temuan-temuan prasasti lainnya juga mengenai tentang yang dimana kami memperkirakan itu juga sangat mungkin berasal dari zamannya Mapan Rasakan, tapi kami belum berani untuk berpendapat lebih jauh sebelum adanya riset yang bisa dipertanggungjawabkan atau bisa dikaji secara lebih mendalam, lebih komprehensif kembali. Dan itu memang memerlukan waktu ya, rekan-rekan teman-teman dan juga Bapak Ibu semua. Itu pertanyaan mengenai tentang Bengawan Kali Brantas dan juga Bengawan Kali Solo. Jadi kalau pada zamannya Hayam Wuruk saja sudah sangat maju perdagangannya, apalagi pada zaman sebelum-sebelumnya juga yang dimana dimanfaatkan kembali oleh raja-raja atau para penguasa penerus kekuasaan Janggala dan juga Panjalu tadi. Itu pertanyaan mengenai tentang Bengawan Kali Brantas dan juga Bengawan Kali Solo. Kalau mengenai tentang eh, prasasti Ganda Kuti ya, prasasti Ganda Kuti dengan unsur kabudayaan, ya memang tadi sudah saya singgung bahwa sebelumnya unsur kata kuti di dalam kata ganda kuti itu maksudnya adalah wihara, biara, monastri. Dan kita juga tahu bahwa Erlangga sendiri itu adalah seorang penganut Buddhis. Sama seperti kakek buyutnya dari garis ibunya ya, Tumpu Sindok yang juga beliau eh, keagamaannya atau keyakinannya itu adalah Buddhis. Memang sampai hari ini juga banyak ya rekan-rekan teman-teman Erlangga itu eh, ada yang mengatakan Erlangga itu berunsur Siwa, berunsur Wisnu karena diarcakan sebagai Garuda Wisnu Kancana. Memang ada kata di dalam prasasti Talan yang dikuatkan oleh Mapani Jayabaya dan juga prasasti Sumengka yang dikuatkan oleh Paduka Sri Maharaja Rakya Halumpu Juru Sri Samarotsaha, di mana prasasti-prasasti tersebut itu menyinggung gelaran Airlangga itu bukan sebagai Resi Aji Paduka Ampungku, tetapi sebagai Paduka Batara Guru. Nah, gelaran Paduka Batara Guru ini juga muncul ketika pada saat dipakai oleh Ken Angrok di dalam Praraton maupun juga di dalam Kakawin Negara Kertagama. Makanya ada gelaran seperti Sri Girindra Atmaja, Sri Giripati Swarasuta, Adrindra Tanaya. Itu sebenarnya adalah sinonim-sinonim untuk Raja Gunung. Sang Hyang Acalapati di dalam prasasti Pala atau prasasti yang dikeluarkan oleh Raja Srengga. Yang saat ini prasasti Pala itu berada di Blitar. Kompleks Percandian Pala atau eh, Penataran. Nah itu. Dan kemudian dalam hal ini juga mengenai tentang unsur nama Erlangga itu tadi sebagai Paduka Batara Guru, dalam hal ini juga eh, bisa sangat mungkin juga tadi saya baru saja sebelum memulai sesi diskusi ini sempat berdiskusi juga dengan salah seorang teman dari keyakinan Buddhis juga bahwa dalam hubungan guru dan murid dalam tradisi Tantra Buddha ya dalam hal ini, guru itu juga disebut sebagai dewa. Makanya ada istilah kadewa guruan, yang dimana guru itu bukan hanya sebagai pengajar, tapi juga sebagai seorang dewa. Dan kita juga bisa melihat dalam berbagai prasasti-prasasti yang dikeluarkan pada zaman Majapahit, yang kebanyakan berada di sekitar wilayah lereng Semeru, Bromo, kemudian Lemongan, dan sekitarnya. Semuanya mengenai tentang ajaran-ajaran luhur, tatwa. Kalau dalam bahasa Jawa kuno atau Sanskertanya disebut dengan sebutan tatwa, atau bisa dikatakan sebagai ajaran tertinggi. Jadi unsur pendidikan dari wilayah Kadewa Guruan atau Karsian ini itu juga menjadi salah satu role model penting. Apalagi kalau rekan-rekan teman-teman di sini belajar di sekolah ataupun juga belajar di kampus yang dimana eh, fakultasnya ada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP). Sama seperti saya, Mbak Rizkia, kemudian juga Pak Ponco juga, atau bahkan mungkin rekan-rekan teman-teman yang lain. Dan itu bisa sangat menarik dikaji apabila rekan-rekan teman-teman bisa untuk menulis atau artikel, jurnal, makalah, bahkan juga skripsi minimal mengenai tentang gaya model, tentang Mandala Kadewa Guruan, Karsian, dan juga kita kaitkan dengan
pesantren-pesantren pada zaman Islam di Jawa dan juga mungkin di zaman apa setelahnya bahkan sampai di sekolah-sekolah modern hari-hari ini itu. Nah, dan kita tahu juga di dalam Karaton juga ketika pada saat Ken Angrok berada di Gunung Lejar, dia bertemu dengan para dewa guru. Maksudnya dewa guru dalam hal ini itu adalah para guru-guru yang bijaksana, yang suci, sudah mencapai tingkatan arahat tinggi, dan di mana mereka-mereka semua adalah orang-orang yang dapat memberikan inisiasi atau memberikan pengesahan bahwa Ken Angrok dapat mempergunakan gelar Paduka Batara Guru itu untuk berperang memerangi Daha atau Panjalu. Demikian juga dengan Erlangga. Kalau Erlangga dikatakan sebagai Paduka Batara Guru pun, itu tentunya juga Erlangga dianggap sebagai tetua atau sesepuh para kesatria yang dimana dihormati baik oleh kesatria dari pihaknya Janggala dan juga oleh pihak Panjalu. Meskipun Janggala adalah anak keturunannya Erlangga sendiri, seperti Mapanji Garasakan dan juga para penguasa Janggala lainnya. Itu kalau untuk gelar kebudayaannya Erlangga dan kaitannya dengan prasasti Gandakuti. Kemudian di pertanyaan berikutnya, yaitu pertanyaan Pak Ponco ya, mengenai tentang bentuk-bentuk prasasti yang dipahat tadi itu, kenapa kok justru bentuknya sama, atau kita bisa katakan bentuknya still. Kalau di dalam berbagai buku-buku epigrafi-epigrafi itu, mungkin rekan-rekan teman-teman yang dari kajian atau bahkan institusi perkumpulan ahli epigrafi juga mungkin bisa memberikan tanggapan atau jawaban juga sebagai penguat setelah sesi ini berakhir, bahwa eh, sekali lagi Pak Ponco, bentuk-bentuknya itu kalau kita mengatakan prasasti-prasasti ini ada tiga ya rekan-rekan teman-teman, ada tiga prasasti. Prasasti yang pertama adalah prasasti batu atau upala prasasti atau linggopala prasasti. Yang kedua adalah prasasti berbahan dasar dari lempengan tembaga, disebut dengan sebutan tamra prasasti. Yang ketiga, prasasti yang ditulis di atas daun rontal, bukan lontar ya rekan-rekan teman-teman. Sekali lagi yang benar penyebutannya rontal. Meskipun sekalipun di dalam apa di dalam apa di dalam beberapa naskah disebut dengan sebutan lontara lontar itu sebenarnya yang lebih tepat adalah rontal. Nah, dalam hal ini karena Pak Ponco menanyakan terkait prasasti-prasasti Sima, penganugerahan prasasti Sima itu tadi atau prasasti batu upala, upala prasasti, dalam hal ini saya bisa memberikan jawaban Pak bahwa prasasti Sima tadi itu kebanyakan dibentuk dengan bentukan seperti itu. Contoh seperti Pak Ponco melihat di prasasti Kambang Putih yang ada di Musnas, kemudian prasasti Anjuk Ladang, ataupun prasasti-prasasti lain yang ada di Museum Nasional. Kenapa bisa memiliki pahatan-pahatan yang begitu indah dari mulai bentuk aksara, gaya aksara, lalu kemudian setelah itu juga batunya sendiri pun juga demikian. Itu sebenarnya adalah unsur dari silpinnya sendiri. Kalaupun misalnya ada tambah-tambahan yang indah-indah seperti itu, bisa jadi itu adalah dari rajanya yang mungkin memberikan instruksi ya, tolong berikan ini itu supaya batu Watu Sima atau Watu Kulumpang ini itu bisa menjadi sebuah pengingat kalau sampai Watu Sima atau Watu Kulumpang ini itu sampai dipindahkan atau bahkan mungkin dirusak, dihancurkan, ya jangan pernah berharap bahwa nantinya kalian akan mendapatkan yang namanya kemujuran atau bahkan mungkin tidak terjadi apa-apa karena prasasti Sima itu juga ternyata memuat bagian yang namanya sapata atau kutukan alias sumpah serapa yang dimana barang siapa yang berani memindahkan atau bahkan merusak atau bahkan menghancurkan Watu Sima atau Watu Kulumpang ini, bunuhlah kiranya olehmu ya dewa, keluarkan isi perutnya, kemudian aduk hatinya, makan jantungnya dan sebagainya. Intinya berisi kutukan-kutukan yang sangat ngeri dan bahkan pun hal itu juga salah satunya Pak Ponco ada di dalam prasasti Minto Stun ya atau prasasti Minto, prasasti yang ada di mana? Finlandia itu dan juga prasasti beberapa prasasti-prasasti lain zamannya Erlangga bahkan zamannya Sindok termasuk juga pada zamannya Majapahit. Demikian yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya jelaskan pada malam hari ini. Kita cukupkan. Saya kembalikan lagi kepada Mbak Rizkia. Terima kasih. Baik, untuk sesi tanya jawab dan sesi kedua mungkin bakal saya tutup di sini saja. Nah, ini masih ada yang raise hand untuk Kak Yeremia, bagaimana? Mau dilanjut atau kita tutup saja?
karena waktu sudah malam, rekan-rekan teman-teman, kami mohon maaf, sudah harus di-close, dan saya kembalikan kepada Mbak Aristia. Silakan Mbak Aristia. Oke, baik, karena kita sudah melebihi batas waktu, jadi teman-teman yang masih ingin bertanya, mohon maaf sekali. Kita tutup saja diskusi kali ini, dan alhamdulillah diskusi kali ini kita sangat aktif gitu ya, banyak sekali peserta-peserta yang bertanya, dan terima kasih kepada Kak Yeremia yang sudah memaparkan materinya, serta peserta-peserta yang sudah berkontribusi aktif dalam diskusi kali ini. Sebelum kita tutup, mungkin kita bakal ada sesi dokumentasi terlebih dahulu. Untuk peserta yang ingin on cam, silahkan saya beri waktu untuk menyalakan kameranya karena akan ada sesi dokumentasi. Teh Tiwi Oke, mana Teh Tiwi ya? Belum hadir ya Teh Tiwi ya? belum ada Kak Tiwinya. Oh ya, boleh tolong di screenshotkan ya, Kak. Ini kebetulan saya lagi Oke, di luar nih. Ya. 1, 2, 3. Baik, sudah. Luar biasa sekali diskusi kali ini ya. Terima kasih Kak Yeremia dan semua peserta yang telah hadir. Saya tutup diskusi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam. Makasih Mbak. Terima kasih. Makasih Terima semuanya kasih Mas rekan-rekan Ire. teman-teman. Makasih juga Teh Tiwi.